memberikan motivasi sekaligus membuka kegiatan pembekalan kita pada siang hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Halo Zi. Terdengar Pak Ijal suaranya? Ada Pak Ijal? Nggih. Gimana? Ada suaranya? Belum ada. Dinyalakan videonya Zi. Di mana Pak? Sudah join Pak WD3? Oke, sudah masuk. Silakan Pak Wakil Dekan 3. Ya. Tinggal di sudah masuk ya. Lanjut. Ada suara tadi? Mana? Sisi sini. Belum di anu sama Pak. Oh, itu. Bisa? Oke. Ada suara? Belum, masih mic. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Cajur, kemudian tim IT, PPG, Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Alhamdulillah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore ini kita bisa sama-sama mengikuti kegiatan untuk UKIN, persiapan untuk UKIN. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk kita semua dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Kajur, kemudian tim TIPD, alhamdulillah Pak Wakil Dekan 1 sudah ada di sebelah saya ini, baru nyampe beliau. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, tidak terasa Bapak Ibu kita sudah sampai di penghujung kegiatan PPG. Bapak Ibu sudah menyelesaikan banyak sekali fase dan tahap demi tahap yang sudah dilakukan, yang sudah diprogram oleh tim IT, oleh pengelola, dan oleh tim pusat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah sampai dengan beragam ritme dan cara. Hari ini Bapak Ibu sudah masuk, insya Allah akan masuk di kegiatan UKIN. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, yang perlu untuk dilakukan pada kesempatan ini adalah Bapak Ibu harus memperbanyak dan memperkuat bacaan kembali terhadap modul yang sudah berlalu. Jadi beberapa hal yang menjadi masukan dan catatan kami di pengelola adalah bahwa kita belum memiliki semangat yang sangat kuat untuk menjadi orang yang sukses. Artinya ini muncul dari beberapa indikator, misalkan tugas Bapak Ibu yang dikerjakan seadanya, kemudian tugas Bapak Ibu yang masih terlambat untuk disampaikan atau upload. Kemudian beberapa hal lagi ya, tentu keaktifan Bapak Ibu di semua kegiatan yang sudah disiapkan oleh pengelola, misalkan ada tryout, pembahasan soal dan lain sebagainya, kita melihat semua tahapan yang sudah berlalu itu masih kita belum semangat yang tinggi. Tetapi Bapak Ibu alhamdulillah Bapak Ibu sudah sampai di penghujung kegiatan PPG, yakni UKIN, sebelum Bapak Ibu memasuki kegiatan UP. Insya Allah Bapak Ibu semangat ya, kemudian keinginan untuk lulus itu harus diikuti dengan ya tentu membaca, Bapak Ibu berjuang. Jadi tidak cukup hanya dengan doa dan tidak cukup hanya dengan syafaat yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen dan guru pamo. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita berharap Bapak Ibu menjadi bagian yang kita sama-sama menyukseskan keinginan kita untuk lulus dengan harapan bahwa semua lulus 100%. Terakhir Bapak Ibu, saya sampaikan salam Pak Dekan. Pak Dekan bersama rombongan kebetulan masih di Bandung bersama Pak Sekretaris Prodi. Insya Allah hari ini balik dari Bandung. Kemudian Pak Wakil Dekan 1 baru saja bergabung karena baru sampai di kampus dan ada banyak hal kegiatan yang dilakukan mungkin di kampus 1 tadi.
Pak Wakil Dekan 2 masih berkoordinasi dengan beberapa gedung yang ada untuk persiapan AL, dan saya tadi diminta oleh Pak Wakil Dekan 1 untuk mengawali dulu kegiatan ini. Selanjutnya nanti kami mohon kesediaan dari Pak Kajor dan Ketua Tim IT, Pak Rijalul Khair, untuk mendampingi dan membantu Bapak Ibu terkait hal-hal yang teknis yang terkait dengan pelaksanaan UKIN ke depan. Alhamdulillah Pak Wakil Dekan 1 juga sudah bergabung bersama kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita buka kegiatan ini. Semoga berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Dekan 3 atas motivasi yang beliau sampaikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mempersingkat waktu, nanti di sesi pertama kita berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Pengelola, Bapak Wakil Dekan 1, untuk menyampaikan materi tentang substansi dari UKIN ini. Oke. Apa beliau sudah berada di Zoom? Siap, Pak. Sudah Pak WD? Alhamdulillah. Siap, mantap. Ya. Baik, Bapak Ibu. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sama kita hormati Pak Kaprodi kita, Pak Dr. Fathul Mawjud, yang 24 jam mengawal Bapak Ibu. Dan tadi sudah dibuka oleh Bapak Dekan yang kebetulan diwakili oleh Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Ahmad Asari. Bapak Ibu yang berbahagia, tim IT, Pak Rijalul Khair yang bukan 24 jam melayani, tapi 34 jam melayani mahasiswa PG ya. Ya, jadi kalau katanya Pak Rektor itu kalau hari nggak bisa kita tambah, tapi kalau waktu bisa kita tambah. Ya, jadi tadinya waktu belum 24 jam bisa jadi 34 jam karena pelayanannya Pak Rizal ini luar biasa ya, untuk melayani Bapak Ibu agar bagaimana semua lancar dan semua tidak ada gangguan teknis. Dan terbukti Bapak Ibu sudah sampai ke tahap kedua dari yang terakhir. Yang terakhir adalah ujian pengetahuan, yang kedua dari terakhir adalah ujian kinerja, yang kemudian sering kita sebut dengan UKIN. Nah, Bapak Ibu, saya hanya singkat saja, nanti mungkin detailnya di Pak Rizal sama Pak Kaprodi kita yang akan membahas. Nah, kebetulan saya ditunggu mahasiswa yang sudah kadung janjian untuk praktikum. Oke, baik Bapak Ibu, gambaran tentang ujian kinerja. Ada 3 substansi, ada 3 hal pokok yang mungkin harus diperhatikan. Yang pertama adalah portofolio. Ini yang sering jadi kendala Bapak Ibu. Portofolio ini ada 6 di situ. Ya, ada bagian penelitian, publikasi, kemudian ada evaluasi diri, kemudian pengembangan diri terkait dengan keterlibatan Bapak Ibu dalam forum-forum ilmiah, kemudian inovasi, karya inovasi, dan pengabdian. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail 6 aspek itu. Nah, mohon Bapak Ibu di portofolio itu jangan sampai ada yang kosong. Ya, terutama 4 aspek pertamanya itu. Jangan sampai kosong. Kalau kosong ini akan berdampak terhadap ketidaklulusan Bapak Ibu. Meskipun kelulusan Bapak Ibu di ujian kinerja ini dinilai oleh dosen dan guru PAMO, tetapi kemudian kalau ada yang kosong di kolom portofolionya itu, maka itu tidak bisa membantu. Nah, oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu di portofolio itu yang nanti mungkin lebih detail dijelaskan, itu tidak ada yang kosong. Kegiatan-kegiatan yang pernah Bapak Ibu lakukan, mungkin dulu tidak ada sertifikatnya, buatkan sertifikatnya. Dulu mungkin tidak ada undangan, buatkan undangannya. Ya, kegiatan di masjid, di musola, di masyarakat, di sekolah yang tadinya tidak ada sertifikatnya, tidak ada bukti dokumentasinya, dibuatkan Bapak Ibu sehingga dianggap sebagai
bukti kinerja Bapak Ibu yang kemudian terekam di dalam portofolionya itu. Ya. Yang kedua Bapak Ibu terkait dengan perangkat pembelajarannya, RPP-nya. Ya. Kita kemarin di Lokakarya sudah ada perangkat pembelajaran yang kita sudah rumuskan, ada RPP atau modul ajar versi hampir semuanya kemarin menggunakan versi kurikulum Merdeka. Ya. Kemudian yang kedua ada praktek video pembelajaran. Untuk perangkat tadi Bapak Ibu perhatikan nanti modul ajar itu dilengkapi dengan lampiran-lampirannya. Karena kemungkinan sistem penilaian di LMS kita di UKIN itu, sistem penilaian di UKIN itu kemungkinan masih menggunakan instrumen lama mungkin Pak Ijal ya. Saya belum ada informasi spesifik tentang perubahan instrumen penilaian di UKIN itu. Nah, tetapi di UKIN itu masih menggunakan instrumen lama, sehingga kami berharap Bapak Ibu ketika mengupload perangkat pembelajarannya itu yang pertama diingat RPP-nya ya, RPP-nya harus memenuhi semua unsurnya. Kemudian lampiran-lampirannya, lampiran pertama itu materinya, yang kedua itu LKPD-nya, yang ketiga itu medianya, kemudian yang keempat itu instrumen penilaian. Jadi harus dilengkapi perangkatnya itu, lampiran-lampirannya itu, sehingga nilai tagihan dari instrumen itu bisa terjawab semuanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya berharap sekali lagi di perangkat pembelajarannya itu dilengkapi, ya, karena tagihannya itu sangat ribet, ya, ribet dalam arti berbeda dari konsep kurikulum Merdeka yang Bapak Ibu buat. Tetapi kami sudah akan ingatkan kepada pengujinya, baik dosen maupun guru pamong, agar memberikan penilaian penyelesaian. Karena ada beberapa bagian yang mungkin di kurikulum Merdeka itu tidak disebutkan dalam instrumen penilaian di perangkat pembelajaran maupun di video pembelajarannya, di prakteknya ya. Sehingga nanti kami arahkan supaya bisa menyelesaikan dari perangkat yang Bapak Ibu upload dengan penilaian dari guru pamong maupun dengan dosen. Jadi ya, tidak ada masalah sebetulnya, tapi saya berharap pada Bapak Ibu sekali lagi untuk perangkatnya dilengkapi. Jadi modul ajar atau RPP ya yang dulu kita kenal, sekarang modul ajar lengkapi dengan lampiran materi, KPD, media, dan instrumen penilaian. Itu sehingga nanti full nilainya di situ. Karena kalau kosong nanti ada bagian yang nilainya kosong. Jadi akan khawatir saya kemudian akan mengganggu kelancaran Bapak Ibu untuk sukses lulus di UKIN ini. Yang kedua, Bapak Ibu praktek pembelajaran yang kemudian terekam di dalam video pembelajarannya. Nah, ketika Bapak Ibu merekam pembelajaran, ya, mohon perhatikan durasi waktunya. Kalau terlalu lama nanti dia susah terupload, kemudian nanti ketika diakses oleh pengujinya juga terlalu berat. Nah, kemudian nanti mungkin akan dijelaskan sama Pak Ijal nanti terkait dengan sistem di akun YouTube Bapak Ibu, jangan sampai kemudian tertutup. Demikian juga kalau Bapak Ibu nanti ngupload, menyimpan dokumen-dokumennya, termasuk dokumen pembelajarannya di Google Drive, pastikan Google Drive-nya terbuka, jangan dikunci. Demikian juga di akun YouTube-nya jangan sampai apa istilahnya ada private, ada public, itu nanti Pak Ijal akan menjelaskan itu. Nah, ini 3 hal pokok yang akan Bapak Ibu lakukan nanti. Ada cukup waktu Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri, menyempurnakan terutama yang di portofolio. Kalau video praktek pembelajarannya kemarin Bapak Ibu sudah buat itu ada 2-3 kali di PPL-nya, kemudian di Lokakarya juga sudah ada video praktek pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Sehingga saya yakin
sudah mahir lah, sudah biasa, sudah terbiasa untuk melakukan recording video praktik pembelajaran. Nah, mungkin yang tadi agak berat itu di portofolio. Nah, dicek Bapak Ibu kira-kira mana yang Bapak Ibu pernah beraktivitas dulu, itu coba dibuatkan dokumennya, keterangannya, minta kepala desanya, minta kepala sekolahnya, mungkin minta siapa terus itu lembaga-lembaga sosial keagamaannya, ada Muhammadiyah, NU, kalau di Lombok itu ada NW atau Wasliyah atau mana gitu yang kemudian bisa dianggap sebagai bentuk keterlibatan Bapak Ibu dalam berbagai kegiatan maupun keterlibatan dalam struktur organisasinya, sehingga tagihan di portofolio itu dapat mungkin terjawab semuanya. Meskipun hanya satu Bapak Ibu, jangan sampai kosong. Walaupun satu, pasang aja di situ, apapun bentuk dokumennya ya, sehingga tidak ada hambatan-hambatan yang berarti bagi Bapak Ibu untuk menyukseskan diri Bapak Ibu dalam ujian kinerja ini. Kemudian Bapak Ibu di luar konteks UKIN ini, nah kami dari pimpinan juga sedang mempersiapkan proses induksi. Induksi itu artinya penguatan terhadap persiapan untuk ujian UP. Nanti akan disiapkan sekitar 2 malam atau mungkin maksimal 3 malam. Bapak Ibu akan diinapkan di kampus untuk kemudian secara maraton dari pagi sampai malam untuk membahas, untuk tryout dulu, kemudian membahas soal-soal yang kira-kira diprediksi akan keluar waktu UP-nya. Sehingga nanti tingkat kelulusan Bapak Ibu juga akan semakin meningkat. Nah, ini bentuk komitmen kami sebagai pimpinan untuk kemudian bagaimana mengantarkan Bapak Ibu sukses dalam UP ini. Karena indikator keberhasilan kami sekali lagi tidak hanya bisa mengantarkan Bapak Ibu sampai selesai di UP, tapi tingkat kelulusan itu menjadi tingkat keberhasilan kami. Jadi kelulusan Bapak Ibu adalah indikator dari keberhasilan kami sebagai penyelenggara PPG. Nah, oleh karena itu mohon sinergi dan kerjasamanya Bapak Ibu, ini di penghujung usaha, jadi jangan lengah, ya maksimalkan tadi sudah disarankan oleh Pak Dekan, Pak WD3, baca lagi modulnya, persiapan dengan matang, konsentrasi, dan sekali lagi prioritaskan untuk dua minggu ke depan ini untuk PPG. Jangan sekali Bapak Ibu mengabaikan 2 minggu ke depan ini yang paling menentukan. Oleh karena itu, sekali lagi, utamakan, prioritaskan. Kalau ada undangan-kondangan yang kira-kira tidak penting, itu di nomor 2 kan dulu, diabaikan. Fokus ke PPG dulu. Ini ada Ibu Koriah, itu yang sering banyak diundang Koriah ini. Ya, Ibu Koriah ini sering diundang ngaji itu. Ditunda dulu Bu Koriah ya. Kemudian Ibu Akmaliah juga, ini PTK-nya sudah direvisi apa belum Ibu Akmaliah ya. Ini kebetulan di kelas saya. Nah, oke, jadi Bapak Ibu demikian ya. Semoga sukses, kami doakan, kami juga mendampingi dari awal sampai UP nanti, insya Allah yang bisa hadir di Mataram untuk induksi kita akan ketemu nanti Bapak Ibu, dan kita berharap dan berdoa semoga semuanya lulus 100%. Saya rasa demikian untuk pengantar dari saya. Nanti Pak Kaprodi sama Pak Ijal mungkin yang lebih jauh ini. Dan sekaligus saya izin untuk lihat dulu Pak Kaprodi, Pak Ijal ya. Siap. Oke. Siap. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak WD atas penyampaian materi singkat tapi padat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu saya hormati, saya akan melanjutkan penjelasan tentang UKIN. Langsung Pak Ijal ya. Persingkat waktu ini. Siap. Oke, sudah tampil Pak Ijal? Oh, sebentar. Ada deh. Sudah kelihatan ya? Nggih, sampus. Oke, siap. Jelas ya? Jelas. Oke. Baik Bapak Ibu,
melalui kesempatan ini akan saya jelaskan secara detail Bapak Ibu mengenai uji kinerja. Saya berharap Bapak Ibu dalam kesempatan ini betul-betul memperhatikan penjelasan ini agar apa yang akan Bapak Ibu kerjakan mulai besok ini sudah harus teratur ya, sudah teratur urut sesuai dengan tanggal-tanggal yang kita sudah tentukan di dalam schedule-nya. Baik Bapak Ibu saya hormati, saya mulai dari penjelasan tentang jadwal ini. Kendati nanti Pak Rizal juga akan memperdalam pada sisi jadwal ini. Yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan, dan memang waktu kita ini sangat mepet sekali Bapak Ibu ya. Waktu kita ini sangat mepet sekali. Kalau mencermati dari apa yang Bapak Ibu lihat di tampilan, ini kaitannya tentang jadwal untuk PPG Batch 2 tahun 2023, terutama pada komponen UKIN Bapak Ibu ya. Pada nomor 10, di situ kegiatan kita adalah unggah portofolio. Unggah portofolio. Ini jadwalnya insya Allah kita mulai dari tanggal 26. Itu hari Minggu ya, kalau tidak salah, hari Ahad itu tanggal 26. Bapak Ibu nanti harus sudah mulai mengunggah portofolio. Jadwal diberikan sesuai schedule ini hanya 3 hari Bapak Ibu untuk unggah portofolio. Dari tanggal 26, 27, dan 28. Berarti itu jatuhnya pada hari Minggu, Senin, dan Selasa. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan dan silakan dicatat di screenshot ini Bapak Ibu ya. Di screenshot tanggal-tanggal yang kita berikan warna kuning itu, ini tanggal-tanggal ajaib Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu tidak boleh melewatinya. Tidak boleh melewatinya. Kalau Bapak Ibu melewati tanggal itu, maka sudah bisa dipastikan dokumen Bapak Ibu tidak bisa terkirim. Jadi sekali lagi, mengunggah portofolio itu tanggal 26 mulai hari Minggu besok itu Bapak Ibu tidak ada yang pergi kondangan, silakan ini fokus kepada mengunggah portofolio. Apa isi portofolio nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Kita fokus ke jadwalnya dulu karena memang mepet sekali nih Pak Ijalnya. Hari ini tanggal 24, besok tanggal 25. Nah, kemudian setelah unggah portofolio yang kita perhatikan Bapak Ibu untuk pembuatan video pembelajaran. Nah, pembuatan video pembelajaran itu harus sudah dilakukan besok itu Bapak Ibu. Ya. Tanggal 25 November itu clear videonya sudah harus jadi Bapak Ibu besok. Maka silakan diatur diatur timingnya dengan benar, dengan serius Bapak Ibu untuk proses pembelajaran Bapak Ibu yang mengambil video itu harus sudah tuntas besok itu. Silakan diatur pagi, sore, siang, silakan Bapak Ibu mengatur, pilih kelas yang sesuai, pilih RPP yang sudah sesuai. Ini timingnya sangat mepet sekali, mohon untuk kita perhatikan. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat video, sebagaimana video yang Bapak Ibu buat ketika PPL itu, saya yakin sudah tidak ada masalah ya, sudah Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Nah, video itu nanti diunggah juga dalam waktu yang sangat di sini bersamaan ya Bapak Ibu ya. Dari tanggal 26 ke 28 itu malah hanya 2 hari kita diberikan di situ. Kalau lihat dari sisi jeda waktunya 2 hari, tanggal 26 dan 28. Maka paling tidak di tanggal 28 itu semua portofolio dan semua video harus sudah terupload semua Bapak Ibu di situ ya. Termasuk RPP dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita terutama di schedule-nya. Nah, komponen apa saja yang Bapak Ibu unggah di portofolio nanti akan saya jelaskan. Oke. Baik Bapak Ibu, di uji kompetensi ini nanti ada 3 komponen yang akan Bapak Ibu diujikan. Yang pertama itu adalah uji kinerja, yang kedua adalah uji pengetahuan. Uji kinerja kita ini yang akan kita mulai tanggal 26 itu sampai tanggal 28 untuk pengiriman dokumen Bapak Ibu, baik portofolio maupun video pembelajaran. Lalu nanti proses penilaian kami oleh tim uji kinerja yang terdiri dari RPP, kemudian video pembelajaran, dan portofolio. Ini ada 3 komponen yang akan Bapak Ibu nanti diuji oleh tim, yaitu terdiri dari 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong.
Kemudian berikutnya nanti ada uji pengetahuan, nanti insya Allah ini tanggal 17 Desember Bapak Ibu kalau uji pengetahuan itu. Lanjut Bapak Ibu, saya tidak perlu perpanjang kalam di sini. Oke. Saya langsung masuk ke uji kinerja Bapak Ibu. Jadi uji kinerja itu kita singkat dengan UKIN. Memang istilah-istilah ini harus Bapak Ibu sudah mulai familiar ya. Mahasiswa PBG sudah harus mulai familiar dengan istilah-istilah uji kinerja itu kita singkat dengan UKIN. Ini nanti dilakukan dalam bentuk uji praktik pembelajaran dan uji portofolio. Untuk uji praktik pembelajarannya meliputi dua hal Bapak Ibu. Pertama, yaitu uji persiapan pembelajaran. Uji persiapan pembelajaran itu nanti Bapak Ibu buktikan dengan Bapak Ibu mengirim RPP dan perangkat-perangkat yang ada. Tadi Pak WD1 sudah menyinggung bahwa Bapak Ibu akan mengirim RPP dengan perangkat LKPD-nya, dengan perangkat medianya, dan sampai kepada perangkat evaluasinya. Itu komponen pertama diuji praktik pembelajaran. Yang kedua yang harus Bapak kirim juga adalah pelaksanaan pembelajarannya. Nah, pelaksanaan pembelajaran itu adalah video pembelajaran real dengan durasi waktu kurang lebih 40 atau 45 menit Bapak Ibu. Nah, ini yang membedakan antara video saat Bapak Ibu PPL dengan video pada saat Bapak Ibu uji kinerja. Kalau pada saat PPL kemarin videonya itu kan maksimal 15 menit. Tetapi besok ini tatkala Bapak mengunggah, maka silakan yang diunggah itu adalah yang durasinya itu di atas 40 menit Bapak Ibu ya. 40 menit, 45 menit masih mungkin lah. Ya, itu yang Bapak Ibu harus kirim untuk uji praktik pembelajarannya. Pertama RPP dengan seluruh perangkatnya, nanti tinggal diupload saja ya. Bagaimana yang Bapak Ibu sering lakukan mengupload tugas-tugas itu nanti cuma menunya nanti akan dijelaskan oleh Pak Rizal. Kemudian yang Bapak Ibu upload kedua adalah pelaksanaan pembelajarannya berupa video yang harus sudah Bapak Ibu buat besok. Ya, hari Sabtu itu harus videonya sudah clear Bapak Ibu. Kita harus berjalan cepat ini ya. Kita bukan lagi berjalan tapi harus berlari, meloncat Bapak Ibu. Karena waktu kita yang sangat singkat. Itu kaitannya tentang uji praktiknya Bapak Ibu. Kemudian saya tidak akan jelaskan isinya. Yang kedua, yang akan diuji itu adalah uji portofolio. Kalau yang pertama tadi pembelajarannya, yang kedua yang diuji adalah portofolionya. Nah, mohon Bapak Ibu perhatikan, bila perlu silahkan di screenshot atau dicatat ya. Uji portofolio Bapak Ibu merupakan uji yang terkait dengan dokumen portofolio yang disusun oleh mahasiswa PPG. Jadi nanti Bapak Ibu ini akan kita minta untuk mengirim serangkaian dokumen, terutama pada 4 komponen wajib dan 2 komponen tambahan. Sebenarnya portofolio ini Bapak Ibu sudah lakukan dulu ketika Bapak Ibu kita minta untuk menyusun RPL. Jadi dokumen-dokumen pada saat Bapak Ibu RPL itu, sekarang Bapak Ibu bisa tarik kembali untuk Bapak Ibu kirim ketika uji portofolio. Baik Bapak Ibu, untuk komponen utama atau kita istilahkan komponen wajib. Di situ ada 4 komponen. Pertama, penelitian dan publikasi. Yang kedua adalah refleksi diri. Yang ketiga, pencarian informasi baru. Dan yang keempat adalah karya inovasi. Nah, 4 komponen ini Bapak Ibu namanya wajib. 1 Bapak Ibu tidak kirim. Misalnya Bapak Ibu tidak mengirim pada komponen pertama ya, penelitian dan publikasinya kosong. Maka kami sudah bisa memastikan bahwa Bapak Ibu tidak lulus. Apalagi sampai tidak mengirim 2 komponen misalnya. Komponen 1 tidak ada, komponen 2 tidak ada. Maka sudah kami bisa memastikan bahwa Bapak Ibu tidak akan lulus di uji kinerja. Apalagi kalau 4 komponen wajibnya itu kosong semua. Nah, mohon diperhatikan 4 komponen wajib ini Bapak Ibu jangan sampai ada yang terlewatkan. Kemudian ada 2 komponen tambahan. Nah, namanya komponen tambahan
maka ini kan juga menjadi suplemen saja Bapak Ibu ya, menjadi suplemen, menjadi tambahan. Tetapi yang wajib ini tidak boleh tidak ada. Kalau komponen tambahan ini masih mungkin bisa kosong Bapak Ibu ya, kalau kita bilang secara ekstrim masih mungkin bisa kosong. Tetapi silahkan saja diisi seluruh komponen ini agar nilai Bapak Ibu itu menjadi nilai yang sempurna. Oke. Untuk dokumennya Bapak Ibu, untuk dokumen yang diperlukan itu adalah terutama bagi mahasiswa dalam jabatan sebagaimana Bapak Ibu saat ini tempuh, yaitu Bapak Ibu nanti akan mengumpulkan dokumen-dokumen selama 3 tahun terakhir. Misalnya Bapak Ibu punya sertifikat di tahun 2022, 2021, di tahun 2020 itu masih mungkin silahkan Bapak Ibu klaim, Bapak Ibu kirim nanti sebagai dokumen untuk masing-masing 6 komponen yang saya sudah sebutkan tadi. Sehingga kalaupun nanti ada Bapak Ibu yang memiliki dokumen misalnya tahun 2023 awal masih mungkin silahkan saja dikirim Bapak Ibu ya, insya Allah kita akan tolerir ya, kita akan berikan skor atau nilai terhadap dokumen yang Bapak Ibu kirim. Tapi paling tidak 3 tahun terakhir. Jangan terlalu lama Bapak Ibu, nanti dokumen 2015 dikirim itu sudah kadaluarsa dia. Ya. Yang kita minta ini adalah terupdate 3 tahun terakhir. Silakan Bapak Ibu hitung 2020, 2021, 2022 dan boleh masuk beberapa dokumen pada bulan-bulan awal di tahun 2023 itu untuk Bapak masukkan sebagai karya di portofolio itu baik pada komponen 1 mungkin atau komponen 2, 3 dan seterusnya. 4 komponen utama saya akan jelaskan masing-masing Bapak Ibu. Nah, di sini mohon diatensi betul-betul Bapak Ibu ya. Kelihatannya memang sulit, tetapi kalau Bapak Ibu sudah dalami apa dokumen yang harus kita kirim, insya Allah akan Bapak Ibu merasa mudah ya. 4 komponen utama portofolio. Yang pertama kita sebut dengan tadi melaksanakan penelitian Bapak Ibu, melaksanakan penelitian dan publikasi. Ya, ini pada komponen pertama, penelitian dan publikasi. Apa isinya Bapak Ibu? Komponen ini Bapak Ibu dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian. Kalau tidak ada laporan penelitian boleh artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat di dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, atau bulletin, baik yang terbit secara lokal, regional, nasional, maupun internasional. Ini yang kita sebut dengan penelitian. Kemudian untuk karya-karya Bapak Ibu, misalnya yang sudah selesai S1 kan ada skripsinya itu ya dulu ya. Nah itu tidak disebut dengan karya Bapak Ibu, tidak disebut dengan karya bidang penelitian, karena itu tugas Bapak Ibu yang sudah selesai ketika S1. Nah, di sini Bapak Ibu, agar dokumen ini tidak kosong, karena ini adalah merupakan dokumen wajib, maka saya menyarankan minimal Bapak Ibu di sini mengirim laporan PTK yang Bapak Ibu sudah buat kemarin. Ya, sekali lagi saya berikan catatan. Di dokumen, di komponen pelaksanaan penelitian ini, jika Bapak Ibu tidak punya artikel, jika Bapak Ibu tidak punya penelitian-penelitian lain, maka silahkan diatur ulang laporan PTK yang kemarin Bapak Ibu buat itu untuk dikirim di sini. Silahkan. Jangan sampai ada yang tidak mengirim. Di periode kemarin itu kalau tidak salah ada 3 orang Pak Rizal ya yang tidak lulus itu. Disebabkan karena salah satu di antara 4 komponen itu mereka abaikan, mereka tidak isi. Nah, saya berharap bagi mahasiswa batch 2 ini jangan sampai mengosongkan. Ya, 4 komponen wajib itu. Yang pertama pada komponen penelitian. Silahkan nanti Bapak Ibu atur. Di sini adalah laporan PTK yang Bapak Ibu kirim. Oke. Itu termasuk kategori pelaksanaan penelitian. Yang kedua Bapak Ibu, komponen wajibnya tidak boleh kosong, yaitu refleksi diri. Nah, nanti di sini Bapak Ibu, refleksi diri itu dideskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional Bapak Ibu.
Nanti Bapak Ibu di situ bisa bercerita ya, bisa bercerita tentang apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kaitannya tentang misalnya perbaikan-perbaikan pembelajaran yang Bapak Ibu rencanakan, bagaimana Bapak Ibu melaksanakannya, bagaimana Bapak Ibu mengevaluasinya. Nah, itu yang Bapak Ibu nanti ceritakan. Termasuk misalnya Bapak Ibu setelah menemukan kasus misalnya di sekolah, ternyata Bapak Ibu bisa memecahkan kasus itu melalui proses penelitian. Ya. Maka hasil pemecahan masalah itu termasuk di dalam kategori refleksi diri. Ya, misalnya Bapak Ibu menemukan siswa di kelas misalnya tidak bisa semangat dalam belajar, ternyata Bapak Ibu teliti dan bisa menemukan solusi setelah Bapak Ibu melakukan penelitian, maka itu termasuk diantaranya bagian dari refleksi diri. Kemudian Bapak Ibu misalnya mengembangkan karya inovasi, ya, atau terkait pelaksanaan tugas guru secara umum, meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi, itu bagian dari bagaimana Bapak Ibu melaksanakan refleksi diri. Oke. Deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan tersebut dalam rangka menemukan makna guna perbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Nanti Bapak Ibu tinggal bercerita, problem saya begini, lalu upaya yang saya lakukan seperti apa, dengan upaya itu nanti apa outputnya yang diperoleh oleh siswa maupun oleh sekolah. Atau Bapak Ibu juga nanti di situ juga menyampaikan hal-hal yang mencakup keberhasilan. Setelah saya terapkan begini, lalu siswa bisa. Setelah saya terapkan begini, semangat siswa menjadi lebih. Setelah saya begini, maka apa? Itu dampak-dampak yang atau hasil-hasil yang diperoleh setelah Bapak Ibu melaksanakan suatu aksi. Bukti perubahan atau perbaikan yang telah dicapai dilampirkan. Nah, silahkan misalnya bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk apa, silahkan Bapak Ibu atur sebagai sebuah bukti. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ada POM-nya. Insya Allah nanti Pak Rizal bisa memberikan POM-nya ya. POM untuk refleksi diri itu ada beberapa contoh sebagai bahan bagi mahasiswa kita untuk membuat refleksi diri. Dan ini sudah beredar Bapak Ibu ya, contoh-contoh refleksi diri itu sehingga Bapak Ibu bisa browsing. Tapi yang terpenting bagi kami adalah silahkan Bapak Ibu narasikan apa aktivitas-aktivitas yang Bapak Ibu lakukan di sekolah maupun di madrasah kaitannya tentang bagaimana melakukan perubahan-perubahan ya, terutama pada aspek meningkatkan kualitas mutu pembelajaran di sekolah. Itu refleksi diri. Ini komponen wajib, tidak boleh kosong. Sekali lagi saya sampaikan, tidak boleh kosong. Pertama, penelitian, tidak boleh kosong. Yang kedua, refleksi diri, tidak boleh kosong. Wajib Bapak Ibu kirim. Nah, komponen ketiga yang wajib juga Bapak Ibu, di situ ada mencari informasi baru. Ya, mencari informasi baru. Nah, nanti di sini Bapak Ibu melampirkan bukti-bukti atau kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang pernah dilakukan 3 tahun sebelumnya tadi itu. Misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan, pernah mengikuti diklat, misalnya diklat kurikulum, diklat K13 selama 4 hari. Sampaikan saja nanti di situ. Ya, kirim dokumennya, bentuk sertifikatnya dikirim, atau bentuk piagam mungkin kalau ada ya. Bahasa lain dari sertifikat, ada piagam, penghargaan, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan kategori yang ada di sertifikat Bapak Ibu itu. Jangan salah menaruh nanti. Misalnya Bapak Ibu mengikuti pendidikan dan pelatihan selama ratusan jam. Ya. Tetapi nanti Bapak input dia pada hanya 30 jam. Maka kan kasihan. Itu nilainya kan menjadi berkurang dia. Maka saya berharap nanti di seluruh komponen ini Bapak Ibu mohon diperhatikan. Secara detail. Sertifikat Bapak Ibu itu levelnya apa? Apakah level regional? Apakah yang mengadakan itu adalah nasional? Apakah yang mengadakan itu adalah tingkat provinsi? Apakah yang mengadakan itu tingkat internasional? Meletakkannya di dalam LMS-nya itu, LMS UKIN itu harus benar Bapak Ibu, tidak boleh keliru. Karena masing-masing punya konsekuensi. Misalnya Bapak Ibu mengikuti
lokakarya internasional misalnya, atau seminar internasional, itu kan tentu skornya tinggi. Tetapi begitu Bapak Ibu menaruh di dalam LMS UKIN di tempat yang regional, maka tentu skornya adalah skor regional yang dipakai, bukan skor internasional. Nah, ini yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu salah meletakkan dokumen. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, untuk kegiatan mencari informasi baru ini, silakan Bapak Ibu mengumpulkan sebanyak mungkin sertifikat-sertifikat yang pernah Bapak Ibu tempuh, baik melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat, misalnya juga melalui lokakarya, atau melalui seminar, webinar, ya, ada online, ada offline, itu boleh Bapak Ibu, silakan. Atau konferensi, atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri Bapak Ibu sebagai seorang guru, misalnya diskusi diskusi di sekolah, ya, diskusi di KKM, itu boleh Bapak Ibu, silakan dibuat. Ya. Semakin banyak yang Bapak Ibu lampirkan, maka tentu skornya semakin bagus. Kita berharap di sini, silakan Bapak Ibu untuk berikhtiar, ya, mencari dokumen-dokumen, dan saya yakin Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sudah berkali-kali. Tapi kan kadang-kadang dokumennya kita lupa di mana naruhnya. Mohon dilacak sudah mulai nanti malam Bapak Ibu, ya, untuk segera Bapak Ibu kirim di komponen ketiga. Namanya mencari informasi baru, dan ini hukumnya wajib. Saya katakan ini hukumnya wajib. Kalau Bapak Ibu tidak mengirim, kami pastikan Bapak Ibu tidak lulus sudah. Karena kami tidak bisa membantu. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak mengirim dokumen, itu artinya Bapak Ibu guru tidak memberikan peluang bagi kami untuk memberikan nilai. Karena kalau dokumen tidak dikirim, maka tidak ada tempat bagi kami untuk memberikan nilai. Ya. Kalau ada dokumen, maka ada tempatnya kami memberikan nilai itu. Maka saya sampaikan di sini Bapak Ibu secara ekstrim, silahkan dikirim. Ya, secara ekstrim saya katakan silahkan dikirim apapun bentuk dokumen yang Bapak Ibu miliki. Misalnya tidak ada sama sekali, ya apa sajalah dikirim di situ, ya. Masa guru tidak pernah mengikuti seminar gitu kan? Masa guru tidak pernah mengikuti pendidikan dan latihan? Atau minimal Bapak Ibu pernah melaksanakan diskusi, ya, di tingkat KKM, di tingkat MGMP. Silahkan dibuatkan buktinya dalam bentuk sertifikat atau piagam penghargaan. Oke, itu Bapak Ibu, ya, yang komponen ketiga. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan atau meningkatkan kompetisi utama dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Ya. Jadi bukan misalnya nanti Bapak Ibu seminar politik apa, enggak ada hubungannya di sini. Ya. Ya. Lebih baik kita menampilkan kegiatan-kegiatan pencarian informasi baru itu kaitannya tentang bagaimana meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang guru, tidak dalam posisi kita sebagai politikus, ya. Oke. Baik pada tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional, maupun jika ada pada level atau tingkat internasional. Bukti dokumen keikutsertaan tersebut nanti berupa sertifikat, Bapak Ibu silakan dicatat, sertifikat atau bisa piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah, ya. Ya, tentu di situ ada panitianya biasanya, ya. Kalau di MGMP kan ada ketua MGMP, ada ketua KKG, itu yang orang-orang yang berhak mengeluarkan sertifikat itu. Untuk mahasiswa dengan peran serta cukup melampirkan sertifikat. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi peserta, cukup sertifikatnya. Tetapi jika Bapak Ibu nanti berperan sebagai pemakalah, nah, kalau Bapak Ibu berperan sebagai pemakalah, dan tentu skornya lebih tinggi, ya, maka Bapak Ibu harus lampirkan makalahnya juga. Makalah yang Bapak Ibu presentasikan itu dilampirkan. Biasanya juga kalau kita sebagai pemakalah kan juga ada sertifikat pemakalahnya, tetapi tidak cukup. Nah, maka harus didampingi dengan makalah itu. Oke. Kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP, KKG atau guru inti, master trainer dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi dibuktikan dengan sertifikat. Nah, pada komponen ini saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pengalaman, ya. Tidak perlu saya ajari di sini, ya. Tidak perlu saya ajari. Tapi yang terpenting
Bapak Ibu jangan sampai komponen yang ketiga ini dikosongkan. Jangan sampai. Berarti yang pertama, penelitiannya tidak boleh kosong. Yang kedua, refleksi diri tidak boleh kosong. Yang ketiga, mencari informasi baru tidak boleh kosong. Nah, yang keempat, Bapak Ibu. Mana dia tadi yang keempat? Refleksi diri, melaksanakan penelitian, refleksi diri, informasi baru. Mana yang terakhir Pak Izalin? Kok hilang dokumennya? Bentar dulu. Yang keempat itu adalah menghasilkan inovasi. Menghasilkan inovasi. Coba saya buka dulu data yang lain Bapak Ibu sebentar. Stop screen. Iya. Masih tampil Bapak Ibu? Belum lihat, belum Hilang terlihat. dokumen. Di Belum share terlihat ulang. sebentar. Nggih. Ya. Penelitian publikasi yang komponen ini hilang dia filenya ini. Karya inovasi. Refleksi diri. Saya itu ada jadwal terbaru ternyata dikirim dari panitia nasional. Iya, ini saya. Tadi kan, oh ada lagi yang terbaru? Nggih, baru saja, tapi sudah tentang revisi tadi. Oh siap. Nanti Pak Ijal sampaikan ya. Oh, nggih. Baru saja nyampe. Oh baru nyampe ya. Luar Iya, biasa perubahannya ada ini ya. update ya. Nggih, Pak. Oke, saya sampaikan langsung ini. Bentar saya screen. Mana yang tadi? Ini ya. Oke, sudah terlihat sih. Ya, lihat ya. Nah, komponen yang keempat Bapak Ibu yang wajib itu menghasilkan inovasi baru. Nah, menghasilkan inovasi ini Bapak Ibu kaitannya tentang bagaimana nanti Bapak Ibu menghasilkan produk-produk di sekolah. Misalnya Bapak Ibu membuat modul ajar, ya. Bapak Ibu membuat inovasi misalnya tentang media pembelajaran. Bapak Ibu membuat misalnya hal-hal sederhana, misalnya buku paket, buku pocket ya, buku saku tentang fikih, buku saku tentang sholat, buku saku tentang sejarah Nabi. Nah itu bagian dari bagaimana Bapak Ibu menghasilkan inovasi. Nah di komponen ini Bapak Ibu nanti bisa dibuktikan dengan Bapak Ibu meminta surat keterangan dari kepala sekolah. Keterangan itu berupa apa yang Bapak Ibu hasilkan itu. Misalnya surat keterangan dari kepala sekolah menyatakan bahwa guru si A membuat, misalnya yang dibuat adalah modul ajar. Membuat modul ajar mata pelajaran fikih untuk semester A. Nah, semester berapa gitu ya, tahun ajaran berapa. Nanti cukup ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah itu bentuk hasil inovasi yang Bapak Ibu hasilkan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau pejabat yang berwenang. Kalau Bapak Ibu guru PPG ini misalnya seorang kepala sekolah, maka tidak disahkan oleh Bapak Ibu sendiri, tentu oleh atasannya. Jadi di situ ada pengawas yang memberikan legalitas terhadap karya Bapak Ibu. Misalnya di beberapa kelas SK itu ada guru PPG ini adalah seorang kepala sekolah. Maka dokumennya itu nanti juga disahkan oleh pengawasnya, itu sebagai atasannya. Nah itu kita sebut dengan menghasilkan karya inovasi Bapak Ibu. Nah 4 komponen ini sekali lagi berkali-kali kami sampaikan jangan sampai Bapak Ibu kosongkan. Minimal 1. Nah, minimal 1 dan itu sebenarnya tidak cukup 1 itu untuk memperoleh nilai lulus Bapak Ibu ya. Nah, maka silakan sebanyak mungkin Bapak Ibu kirim. Jadi poin penelitian silakan kirim, di situ adalah PTK-nya Bapak Ibu dan semua mahasiswa sudah punya PTK. Ini yang kemarin itu saya khawatir dia tidak mengirim itu gara-gara tidak ikut briefing UKIN itu, yang mahasiswa tidak lulus itu yang kemarin 3 orang. Maka Bapak Ibu yang hadir nanti sampaikan kepada mahasiswa yang tidak hadir.
kirim PTK-nya pada komponen penelitian dan publikasi. Kemudian refleksi diri, nanti tinggal Bapak Ibu browsing contoh-contohnya untuk melakukan refleksi diri itu tinggal Bapak Ibu kirim saja. Kemudian pencarian informasi baru berupa sertifikat kegiatan Bapak Ibu, ya, terutama kaitannya tentang pengembangan diri Bapak Ibu sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah menghasilkan inovasi berupa karya-karya yang Bapak Ibu buat di sekolah. Seperti tadi saya sudah sebutkan, LKPD, modul, mungkin Bapak Ibu pernah membuat media ajar, ya, membuat buku-buku, ya, buku-buku di sekolah, buku panduan sholat, buku panduan apa, terserah apa namanya. Nah, itu melalui pengakuan kepala sekolah yang Bapak Ibu minta. Dan kemudian itulah yang Bapak Ibu serahkan kepada kami melalui LMS UKIN itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kemudian komponen sunnah itu ada sunnah kita bilang, ya, ada 2. Ini silakan Bapak Ibu kirim. Saya yakin juga Bapak Ibu memiliki banyak hal di sini. Misalnya Bapak Ibu pernah berprestasi melalui kompetisi, pernah juara 1 lomba apa, juara 2 lomba apa, tingkat apa, silakan dikirim, ya. Atau Bapak Ibu melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai imam masjid, sebagai imam taraweh, sebagai khatib Jumat, khatib Idul Fitri, sebagai amil zakat, silakan. Yang penting ada bukti yang harus Bapak kirim melalui LMS itu. Tidak boleh hanya cerita, tapi bukti. Nah, buktinya itu berupa bisa jadi surat keterangan, bisa jadi SK, Bapak Ibu, ya, bisa jadi SK, atau mungkin kalau khutbah itu khutbah Idul Fitri misalnya surat undangan Idul Fitrinya, khutbah Idul Fitri dan seterusnya. Atau mungkin kalau khutbah Jumat itu ada jadwal dan seterusnya. Itu Bapak Ibu lampirkan sebagai 2 komponen tambahan portofolio. Kemungkinan ini juga yang menopang nilai Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, kalau 2 komponen ini Bapak Ibu kirim penuh, tetapi 1 komponen wajibnya tidak dikirim, tetap Bapak Ibu tidak dinyatakan lulus. Maka yang terpenting adalah sorot saja pada 4 komponen wajib itu. Itu yang kita tidak boleh kosongkan. Oke, itu kaitannya tentang 4 komponen wajib dan 2 komponen sunnah di dalam mengunggah portofolio. Oke, ini saya tidak perlu sampaikan. Kemudian nanti tekniknya Bapak Ibu, cara mengunggah dan seterusnya nanti Pak Rizal yang akan menyampaikan. Beberapa kasus ini tidak perlu saya sampaikan. Saya rasa begitu dulu Pak Rizal untuk materi yang terpenting di sini kaitannya tentang penilaian untuk fakta integritas Bapak Ibu. Nah, untuk fakta integritas silakan nanti kita bisa membuat fakta integritas yang terpadu saja, ya. Tidak mesti harus 1 kegiatan, 1 fakta integritas, kan kasihan Bapak Ibu nanti membuat fakta integritas yang sangat banyak. Ya, cukup 1 fakta integritas menjelaskan sekian banyak bentuk dokumen, sekian banyak bentuk produk yang Bapak Ibu sudah karyakan itu lalu ditandatangani dengan menggunakan materai 10.000. Cukup 1 saja, tidak perlu setiap kegiatan ada 1 fakta integritas. Oke, thank you. Itu dulu Pak Rizal. Nanti kita akan cek melalui diskusi teman-teman mahasiswa kaitannya tentang komponen uji kinerja yang 3 itu, baik portofolio, RPP dengan segala perangkatnya, dan yang ketiga adalah video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik Pak Rizal, warahmatullahi wabarakatuh. karena memang saya selaku moderatornya langsung ini. Kita berikan kesempatan Pak Rizal untuk menyampaikan sisi LMS-nya agar langsung nih, mahasiswa tahu. Ya. Oh, baik. Nanti pertanyaan terakhir saja kan, ya. Oh, Mungkin ada nggih. bertanya tentang LMS dan seterusnya. Ada Silakan, kabar Pak Rizal. gembira ini, ya. Nggih. Oh, alhamdulillah. Ada waktu longgar, Pak. Siap, Baik. siap. Coba kita lihat jadwalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Pak Dr. Saparudin, Bapak Wakil Dekan 3, Pak Dr. Ahmad Asy'ari, Pak Kaprodi, dan rekan saya Pak Turmuzi yang
senantiasa jepret-jepret dari tadi. Bapak Ibu yang mengaktifkan kamera mohon senyum terus ya, karena ada yang jepret ini Bapak Ibu. Kalau nggak senyum nanti pas di laporannya ada yang cemberut gitu ya. Baik Ibu, Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Iya, ya. Sebentar. Screen dulu kan. Oke. Apakah sudah tampil Pak Kaprodi? Ya, siap, sudah. Sebentar. Oke. Baik Bapak Ibu, file presentasi ini yang selalu saya paparkan Bapak Ibu karena ini seperti rundown ya. Bapak Ibu sudah melewati pendalaman materi, lalu sudah melewati lokakarya, pendalaman materi hampir 1 bulan lebih, lokakarya juga begitu, lalu PPL juga hampir 1 bulan. Lalu Bapak Ibu tinggal 2 langkah lagi, yaitu UKIN dan UP. UKIN dan UP ini adalah satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan karena masuk dalam UKM PPG ya, uji kompetensi mahasiswa PPG. Jadi dua-duanya harus lulus. Satu yang tidak lulus, Bapak Ibu harus mengulang salah satunya gitu. Misalkan Bapak Ibu tidak lulus UKIN, hanya lulus UP, Bapak Ibu harus mengulang pada gelombang berikutnya untuk ikut UKIN begitu. Begitu juga dengan UP sebaliknya ya. Jadi Bapak Ibu sudah dijelaskan tadi tentang UKIN ini. Ini adalah jadwal terbaru yang saya dapatkan tadi. Mungkin terlihat ya Pak Kaprodi ya. Iya, iya, iya. Tadi sudah saya share ke grup pengelola. Nanti kami akan share ke mahasiswa. Jadi sebelumnya itu ada tanggal yang berubah ya. Saat ini kita masuk di tanggal 24 November, memang sudah benar ini sosialisasi pelaksanakan portofolio dan UKIN, lalu besok itu kami dari pengelola akan mensinkronisasi data Bapak Ibu di UKM PPG dan PD Dikti, lalu nanti di tanggal 26 November Bapak Ibu harus mendaftarkan diri, nanti mohon disiapkan KTP dan fotonya Bapak Ibu ya. UK di laman berikut nanti bisa dicatat ukm.ppg, nanti juga kami akan share di grup ya. Bapak Ibu harus daftar, walaupun kemarin sudah kami daftarkan, tapi Bapak Ibu tetap harus daftar di aplikasinya Kemdikbud. Ini adalah pintu masuk untuk Bapak Ibu bisa UP dan UKIN ya, di ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Nanti akan kami kirimkan loginnya pakai apa, lalu passwordnya apa. Tenang saja Bapak Ibu. Lalu di tanggal 13 Bapak Ibu akan di tanggal berikutnya tanggal 26 sampai dengan tanggal 1 Bapak Ibu menyiapkan berkas portofolio dan mengunggah ke Google Drive. Jadi memang disarankan untuk mengunggah ke Google Drive, tapi kalau memang saya khawatir pada batch-batch sebelumnya yang upload ke Google Drive itu seringnya ini filenya itu tidak terkunci begitu Bapak Ibu. Jadi untuk tanggal 26 November sampai 1 Desember ini mungkin Bapak Ibu silahkan mencari dokumen-dokumen dulu ya. Dokumen-dokumennya Bapak Ibu kumpulkan. Nanti pada waktunya Bapak Ibu akan upload ya. Nanti di-upload di tanggal 3 ya. Berikutnya di tanggal 30 Desember sampai tanggal 2 Bapak Ibu diarahkan untuk membuat video ya, praktek pembelajar real. 30 apa itu Pak Jan? 30 Desember 30 Desember, sampai 2 Desember. Oh ya salah kayaknya nih, November 30 November sampai dengan 2 Desember ya. November. Pak Zuhur salah ketik Ya. kayaknya ini di pusat. Salah ketik dia ya. Jadi untuk praktek pembelajaran realnya Bapak Ibu rekam video, pastikan videonya itu suaranya terdengar dengan jelas, gambarnya bagus, lalu di videonya itu Bapak Ibu kartu ujiannya itu ditampilkan di intro. Jadi ketika merekam video mungkin 10 detik itu Bapak Ibu memperkenalkan diri sambil menunjukkan kartu ujian untuk kartu ujian UKM PPG. Jadi ketika daftar UKM PPG yang ini, nanti outputnya adalah kartu ujian. Bapak Ibu akan mendapatkan kartu ujian, itu yang Bapak Ibu akan video shoot ya, syuting di awal video. Perkenalkan nama saya Rostinah, misalkan nomor ujian sekian dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu mulai ke praktik pembelajarannya. Itu Bapak Ibu akan lakukan di tanggal 30 sampai dengan 2 Desember. Kalau misalkan sekarang mau rekam juga tidak masalah, nanti di tanggal itu tinggal rekam intronya saja Bapak Ibu ya. Jadi tidak terpaku dengan tanggal ini sebenarnya, kan kalau mau praktik sekarang silahkan rekam, mungkin bisa syuting videonya yang bagus. Dengan durasi berapa tadi Pak Kaprodi? 30 menit ya?
30 sampai 40 menit ya? 35 sampai 45 menit. Ya, 35 menit sampai dengan 45 Sampai menit, Bapak. 45. 35 menit sampai, kalau kemarin yang di apa namanya, PPL Lokakarya itu 15 menit ya. 15 itu. Ya. Tapi itu video yang sudah matang, sudah diedit-edit ya. Berikutnya Bapak Ibu akan mengisi berkas portofolio di tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Desember. Oh, Ya, Mm-mm. mundur Masih jauh ada sekali waktu Pak ya. Kaprodi ya. Nanti Ya, kita masih ada banyak waktu waktu ini. untuk apa namanya, untuk tryout. Nanti Bapak Ibu nanti login ke ukin.ukmppg, nanti akan saya jelaskan gimana cara ininya. Jadi di tanggal 3 ini Bapak Ibu Bapak Ibu mengupload semua dari portofolio, diupload, lalu apa namanya, upload RPP-nya, diupload, sama Video. videonya juga diupload. Jadi di tanggal 3 sampai 6 itu sudah matang, videonya sudah jadi, Bapak Ibu tinggal upload saja di sistemnya. Lalu di tanggal Ya, 17 nanti penilaian UKIN nih Bapak Ibu, tanggal 8 sampai tanggal 8. ya, tanggal 8 sampai tanggal 12 ini penilaian UKIN itu di sisi dosen, jadi Bapak Ibu mungkin bisa fokus untuk tryout, untuk persiapan UP. Nah, di tanggal 10 Bapak Ibu akan cetak ulang nanti kartu ujiannya. Jadi di tanggal 12 Bapak Ibu di tanggal 26 itu Bapak Ibu cetak kartu ujian, tapi nanti akan cetak ulang lagi di tanggal 10. Apa fungsinya dicetak ulang yang kedua ini? Bapak Ibu akan join ke grup WA. Karena nanti Bapak Ibu akan join ke grup WA ke pengawasan ya. Itu biasanya akan masuk ke TUK, 10 TUK termasuk UIN Mataram. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa TUK-nya di UIN Mataram. Adapun beberapa kemarin yang batch 1 ada sekitar 20-an yang ikut ke LPTK UIN Malang kalau tidak salah. Itu hanya pengujinya ya, atau kepengawasannya. Berikutnya Bapak Ibu nanti di apa namanya, tanggal UP-nya, UP UKM PPG di tanggal 16 sampai dengan tanggal 17. Nah, kalau tanggal 17. yang 12 dan ini 15 ini pekerjaan LPTK ini. Tanggal 12 Desember sampai dengan 15 Desember ini LPTK. Begitu ya Bapak Ibu. Berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah mana dia? Yang sudah tadi. Oke, untuk UKIN Bapak Ibu, ketentuan UKIN, Bapak Ibu harus lulus proses pelajaran PPG, dibuktikan dengan surat keterangan. Nanti kami akan mencetakkan surat keterangan lulus Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang sudah tuntas di LMS-nya sampai dengan PPL yang terakhir ya. PPRA P5 ya, kalau tidak salah ya. Itu Bapak Ibu harus sudah tuntas semua. Kami akan kirimkan surat keterangan lulus ke emailnya masing-masing. Nanti kami akan kirimkan. Nanti kalau tidak ada, nanti silakan di ini apa namanya, di Japri. Berikutnya adalah mahasiswa PPG masih dalam masa studi. Membayar biaya ujian ke LPTK penyelenggara ujian. Ini Bapak Ibu untuk UKIN itu biayanya adalah 600.000, tapi untuk first taker Bapak Ibu itu gratis karena akan dibiayakan oleh LPTK. Nah, kebetulan pada UKIN yang sekarang itu ada satu peserta yang sudah lapor. Nah, itu yang tidak lulus UKIN bayarnya 600.000 ya. Bapak Ibu dimaksimalkan agar lulus. Kalau nggak lulus nanti bayar 600.000 pada batch berikutnya ya. Berikutnya adalah sanggup mengikuti tata tertib ya. Ini ada 2 peserta Bapak Ibu yang tidak bisa kami daftarkan untuk UKIN. Ada Haji Marhamah di PPG PAI dan Pak Rohadi. Ini memang gagal, tidak tuntas di modul dan tidak tuntas juga di Lokakarya, 2 peserta. Jadi total peserta yang ikut pada UKIN kali ini adalah 161 peserta, di mana 160 pesertanya adalah first taker, lalu 1 orang retaker. Ini 1 orang retaker baru konfirmasi Bapak Ibu. Beliau ini tidak lulus di UKIN pada PPG batch 3 2022. Jadi baru lapor lagi tadi dan insya Allah sanggup mengikuti. Jadi total pesertanya adalah 161. Ini adalah sebaran sesuai mata pelajarannya. Bapak Ibu, akidah akhlak yang ikut ada 15 peserta, lalu fikih 15. PAI 100, SKI 30, dan Quran hadis 1 orang. Quran hadis 1 orang ini retaker ya, yang sudah lapor ke kami. Berikutnya untuk persiapan LMS UKIN ya, ini sudah ya di jadwal tadi. Sebelum UKIN, Bapak Ibu pastikan menyiapkan fakta integritas bermatre, filenya PDF. Jadi Bapak Ibu
nanti akan membuat fakta integritas, isinya adalah fakta integritas dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload ya, ke UKIN. Jadi bahwa dokumen seluruhnya atau video itu juga adalah hasil karya Bapak Ibu, bukan dokumen orang lain. Itu intinya dari fakta integritasnya. Fakta integritas dibikin satu tapi menyeluruh untuk semua dokumen yang diupload. Kemudian Bapak Ibu pastikan membuat deskripsi kegiatan portofolio, diketik ke dalam Word. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi. Jadi sebelum mengupload portofolio, Bapak Ibu harus membuat deskripsi terlebih dahulu, deskripsi kegiatan. Nah, ketika hari H, Bapak Ibu hanya mengcopy paste dari Word yang sudah Bapak Ibu ketik gitu. Nanti saya akan contohkan cara mengisi deskripsi lalu mengupload portofolionya. Kemudian file portofolio Bapak Ibu akan upload dalam file PDF. Ya, file RPP-nya juga sama Bapak Ibu, filenya file PDF 5 MB. Lalu Bapak Ibu pastikan mengetahui NPSN sekolah lokasi UKIN Bapak Ibu ya. Jadi NPSN nomor pokok sekolah nasional itu yang akan diminta ketika Bapak Ibu nanti mengisi di sistem. Jadi misalkan Bapak Ibu di SMA 1 Mataram, silahkan diisi NPSN-nya SMA 1 Mataram berapa, lalu nanti dimasukkan di sistem. Kemudian link YouTube-nya Bapak Ibu pastikan link YouTube yang ketika sudah upload video, pastikan linknya itu tidak private. Kemudian kamera dan mikrofon yang baik agar gambar dan suara video Bapak Ibu terdengar baik dan gambarnya juga terlihat jelas. Karena ini nanti akan mempengaruhi di penilaian dari guru dan penguji guru dan dosen UKIN, penguji UKIN dari sikap dari suara dan gambar. Jadi gambarnya, videonya buram-buram nanti nilainya agak rendah ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu untuk pelaksanaan. Ini di tanggal 26 November sampai dengan 1 Desember sudah tadi saya jelaskan di awal. Nah, untuk LMS UKIN Bapak Ibu, website UKIN mohon dicatat ya, ukin.ukmppk.id. Ya, untuk loginnya adalah nomor peserta dan tanggal lahir. Gimana kalau Bapak Ibu coba login sekarang? Ini nggak bisa karena Bapak Ibu akan bisa login di 3 hari kemudian karena kan besok jadwalnya adalah sinkronisasi. Lalu sinkronisasi ke PD Dikti baru Bapak Ibu bisa insya Allah di 3 hari kemudian. Nah, untuk loginnya Bapak Ibu nomor peserta dan tanggal lahir. Tapi Bapak Ibu sudah bisa uji coba menggunakan yang bawah ini ya. Ya, Bapak Ibu bisa uji coba menggunakan ini, boleh dicatat Bapak Ibu nanti latihan setelah kegiatan ini. Bapak Ibu ukin.ukmppg.id/demo. Nah, nanti kita coba latihan bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, untuk uji coba LMS-nya Bapak Ibu ini mohon dicatat ya. Untuk loginnya adalah demo 21001, passwordnya 19900109. Jadi ada 3 akun demo, Bapak Ibu bisa uji coba di aplikasi UKIN-nya. Bisa Bapak Ibu selesai kegiatan bisa uji coba. Bapak Ibu bisa uji coba sampai dengan hari H, sebelum H-1 lah. Bapak Ibu bisa coba. Baik, mungkin saya langsung saja ke aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Biar lebih ngerti. Oke, untuk mulai Bapak Ibu nanti untuk ini Bapak Ibu bisa ketik saja UKIN UKMPPG di browser. Pak Kaprodi apa terlihat Pak Kaprodi? Ya. Oke. Oke. Bapak Ibu bisa cek di sini langsung diklik saja UKIN ukmppg.id atau langsung di sini ukin.ukmppg.id ya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, mohon diperhatikan di sini ada peserta dan penguji, ada 2 menu Bapak Ibu di sini, di peserta dan penguji. Untuk peserta, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nomor peserta atau nomor ujian, lalu tanggal lahir, lalu nomor KTP. Untuk saat ini Bapak Ibu tidak bisa login karena belum di-plotting ke sistem. Nah, untuk uji coba Bapak Ibu bisa kita uji coba menggunakan akun yang sudah saya bagikan tadi. Untuk uji cobanya Bapak Ibu tinggal ditambahkan garis miring demo di belakang ya. ukin.ukmppg.id garis miring demo seperti ini. Lalu di enter seperti ini. Oke, tampilannya sama. Tapi di sini tidak ada inputan NIK yang seperti yang tadi.
Oke, kalau sudah kita coba masukkan nomor akunnya tadi, nomor akunnya 21 ini, demo 21001. Kalau tidak salah tanggal lahirnya itu di 19.01.09 ya ini. Kalau sudah tanggal lahirnya sesuai seperti ini, lalu diklik masuk Bapak Ibu. Ya, kalau sudah masuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Apa terlihat jelas Pak Kaprodi? Bapak Ibu, terlihat jelas? Mungkin saya minta tolong Bu Astuti untuk menyalakan mikrofonnya. Bu Astuti, apa terlihat jelas atau ada yang kecepatan saya dalam menyampaikan? Halo Bu Astuti Febrianti. Oke. Iya, Pak. Terlihat jelas? Oh, Jelas. baik. Oke. Oke, di sini Bapak Ibu ini adalah tampilan awal dari ketika Bapak Ibu sudah login. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kaprodi tadi, ada halaman untuk mengupload portofolio. Jadi komponen portofolio itu ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kegiatan penelitian dan publikasi. Ini wajib ya. Lalu kegiatan refleksi diri wajib juga ini. Kegiatan pencarian informasi baru wajib. Kegiatan yang menghasilkan inovasi ini juga wajib. Lalu yang boleh diisi, boleh tidak itu di kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Lalu kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Ya, ini untuk menu portofolio Bapak Ibu. Lalu untuk pembelajarannya, Bapak Ibu bisa di bawah ini. Ini untuk RPP dan videonya di sini. Oke, kita jelaskan dulu yang portofolio Bapak Ibu ya. Portofolio wajib yang pertama tadi adalah kegiatan penelitian dan publikasi. Kita klik ya Bapak Ibu, diklik seperti ini. Ya, dia akan tampil di sini, akan tampil nama kegiatannya di sini ya. Kegiatan penelitian publikasi. Nah, Bapak Ibu pertama kali adalah silahkan Bapak Ibu upload fakta integritasnya. Nah, ini karena sudah dicoba-coba Bapak Ibu ya. Ini sudah ada isinya nih, karena kayaknya peserta sebelumnya sudah coba-coba isi. Pertama-tama Bapak Ibu harus upload fakta integritas. Untuk mengupload fakta integritas, Bapak Ibu klik di sini, karena ini sudah diupload, ada tulisan upload ulang. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengupload fakta integritas, ini tidak deskripsi tidak bisa diisi, lalu mengisi kegiatannya juga tidak bisa diisi. Yang pertama adalah upload fakta integritas. Caranya adalah klik upload di sini. Ini karena pernah diupload, tulisannya menjadi upload ulang. Kita klik seperti ini. Lalu kita cari fakta integritasnya. Contoh, ini adalah fakta integritas ya, sampel PDF. Saya coba uploadkan. Ya, sudah seperti ini. Bukti kalau sudah terupload, Bapak Ibu bisa klik di sebelahnya, lihat berkas fakta integritas. Kita bisa klik download. Ya, ini sampel PDF ini yang saya upload tadi. Ya, fakta integritas sudah berhasil diupload. Kemudian langkah berikutnya setelah mengupload fakta integritas, Bapak Ibu mendeskripsikan kegiatannya. Yang ini ya. Yang ini sudah ada yang isi Bapak Ibu. Tadinya besok waktu kegiatan pengisian portofolio ini tampilannya kosong Bapak Ibu ya. Kita isi di sini bla 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 saja. Biar cepat. Seperti ini. Kalau sudah deskripsinya diisi, lalu Bapak Ibu simpan deskripsi. Kalau Bapak Ibu tidak isi deskripsinya, Bapak Ibu tidak bisa menambahkan kegiatan yang di bawah. Ya. Ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya hapus dulu. Anggap saja kosong ya. Anggap saja kosong. Ya. Oke. Deskripsi sudah kita, langkah pertama tadi sudah mengupload fakta integritas, lalu yang kedua adalah kita menambahkan deskripsi kegiatan. Cara mendapatkan deskripsinya kita tulis di sini di kolom deskripsi. Tadi sudah saya sampaikan ya, Bapak Ibu sebelum mengupload portofolio, kami arahkan tadi untuk menulis deskripsi kegiatannya di Microsoft Word dulu atau jauh-jauh hari karena kan masih lama ini. Bapak Ibu ketika uji hari H, Bapak Ibu tinggal paste saja deskripsinya, tinggal Bapak Ibu tidak usah ketik ulang, tinggal di paste ya. Anggap saja tadi ini sudah saya isi bla 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 dan seterusnya, lalu simpan deskripsi. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu menambahkan kegiatan. Jadi kegiatan di kegiatan penelitian dan publikasi ini kegiatannya apa saja? Caranya adalah Bapak Ibu klik tambah di sini ya, tambah kegiatan penelitian. Ini bisa diklik kalau fakta integritas sudah diupload dan deskripsinya sudah diketik ya. Tambah kegiatan, caranya diklik tombol tambah ini seperti ini. Ya, di sini sudah muncul Bapak Ibu, sudah muncul kegiatan penelitiannya.
Pertama adalah Bapak Ibu isi judul. Nah, misalkan judul penelitiannya adalah komparasi misalkan. Bla 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 misalkan ya Bapak Ibu. Penulisnya misalkan nama Bapak Ibu Rizal. Jenis penulisannya di sini jenisnya Bapak Ibu ya. Dari publikasi di jurnal internasional sampai yang terbawah adalah tulisan karya ilmiah di media. Nah, bukan blog maksudnya di sini ya. Bapak Ibu bisa cek nanti di sini. Contohnya saya di sini jurnal nasional saja. Lalu tempat publikasinya misalkan Beta, jurnal Beta. Tahun terbit 2023, volume 1 misalkan. Penulis pertama dari 1, misalkan jenis berkasnya. Nah, di sini Bapak Ibu dokumen ya, dokumen file, lalu Bapak Ibu cari karya tulisnya yang tadi. Nah, contohnya adalah sampel PDF ini, saya upload, open, lalu simpan. Ya, di sini udah muncul satu karya judul dan karya tulis sudah saya upload di sini. Baru 1 ya. Nanti seterusnya silakan ditambahkan. Untuk menambahkan lagi sama seperti itu ya. Bapak Ibu kalau sudah menambahkan seperti ini, begitu juga cara untuk menambahkan ke karya tulis yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat apa saja sih isi dari kegiatan penelitian dan publikasi ini. Bapak Ibu bisa melihat rubriknya ya, Bapak Ibu. Ada di pojok kanan atas ini. Bapak Ibu bisa klik rubrik, lalu di tombol di sini ada tombol download. Bapak Ibu klik download saja. Ya, ini adalah rubrik untuk pengisian pelaksanaan penelitian dan publikasi. Ya, publikasi di jurnal internasional skornya 3, lalu publikasi di jurnal nasional skornya 2,5 dan seterusnya. Ini adalah rubrik untuk pengisian penelitian dan publikasi. Tadi kalau PTK Bapak Ibu mungkin bisa mana ya? Yang ini laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah ini, bisa Bapak Ibu pilih yang ini untuk mengupload ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, saya tutup lagi. Anggap saja Bapak Ibu sudah mengisi kegiatan penelitian dan publikasi ini sudah banyak. Lalu Bapak Ibu bisa kembali ke halaman depan dengan klik kembali di sini. Lalu kita mulai mengisi portofolio yang kedua, yaitu kegiatan refleksi diri. Kita klik seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sini juga sama caranya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu upload ulang fakta integritasnya karena sudah melekat di portofolio yang pertama. Nah, Bapak Ibu harus mendeskripsikan ulang lagi di sini. Deskripsikan kegiatan ya tentang refleksi diri. Ya, kayak ginilah. Ini sudah diisi. Contoh lagi saya isi bla 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 ya. Banyak sekali nih. Bla 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 saja. Tapi jangan Bapak Ibu isi dengan bla 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 besok ya. Lalu simpan. Ya, apa saja isi kegiatan di refleksi diri, Bapak Ibu bisa cek di sini di rubriknya seperti ini, diklik rubrik saja, lalu download, kita lihat. Ya, refleksi diri ini melaksanakan refleksi, pembangunan diri dan lain sebagainya. Oke, kita coba isi ya. Untuk mengisinya Bapak Ibu bisa klik tambah kegiatan seperti ini, tambah kegiatan refleksi diri. Ya, di sini refleksi pelaksanaan penelitian. Nah, contoh di sini contoh refleksi ya. Jenis permasalahan bla bla bla, anggap saja ya, perbaikan bla bla bla. Tahun semester ya 2022, keterangan bla bla bla. Jadi berkasnya Bapak Ibu bisa upload dokumen file, lalu cari filenya di sini. Sampel PDF lalu open, simpan. Sudah? Refleksi diri 1 sudah terupload dan seterusnya Bapak Ibu bisa ngisi untuk contohnya ya. Nah, untuk kembali ke depan, halaman depan Bapak Ibu klik kembali seperti ini. Jadi seperti itu pengisian di portofolio dimulai dari kegiatan penelitian, lalu kegiatan refleksi, kegiatan pencarian informasi baru, itu sama persis cara mengisinya Bapak Ibu. Mungkin kalau saya jelaskan ini caranya itu panjang sekali ya, ini baru 2, masih ada 4 lagi begitu ya. Kurang lebih sama cara pengisian di kegiatan berikutnya adalah kegiatan pencarian informasi baru, itu sama cara mengisinya dengan kegiatan refleksi diri atau kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, anggap saja Bapak Ibu sudah menuntaskan portofolio ini yang 6, Bapak Ibu sudah isi.
baru kita pindah ke mengupload RPP. Caranya Bapak Ibu ada di bawah ini ada menu pembelajaran seperti ini. Bapak Ibu klik rencana dan pelaksanaan pembelajaran seperti ini, diklik ya. Seperti ini. Ya, nanti akan pindah ke menu baru. Ya, di sini perhatikan di sini sering terkecoh pada batch sebelumnya. Di sini tampilannya sama antara RPP dan video pelaksanaannya. Ini seperti tidak berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kita klik menu yang ini sama, kita klik video pelaksanaan juga sama. Nah, sering kita temukan bahwa Bapak Ibu ada yang tidak mengupload video, hanya mengupload RPP karena menunya sama, agak terkecoh di menu ini. Ya, pertama-tama kita akan upload RPP. Caranya adalah Bapak Ibu kita klik menu RPP ini, rencana pelaksanaan pembelajaran, lalu Bapak Ibu menuju tombol edit di pojok bawah ini, di pojok kanan bawah, Bapak Ibu klik edit seperti ini. Lalu silahkan tulis nama sekolahnya, misalkan di sini SMA 1 Mataram ya, Bapak Ibu klik saja. Lalu tadi NPSN-nya ya, Bapak Ibu pastikan isi NPSN yang sesuai. Ini contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, seperti ini NPSN-nya. Lalu kelas atau semester, kelas tempat Bapak Ibu membuat RPP ya, RPP untuk video ukinnya. Contohnya di sini kelas 9 IPA. Lalu materi pokoknya adalah hari kiamat misalkan ini, lalu tanggal ujian ya, tanggal ujiannya Bapak Ibu ya di sini diisi. Lalu jenis berkas. Nah, jenis berkasnya Bapak Ibu karena RPP itu kan filenya adalah dokumen ya. Ya, di sini untuk file dokumen yang diizinkan adalah PDF, JPG, DOCX, DOC, XLS dan XLSX. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu. Kalau sudah baru Bapak Ibu upload dokumen RPP-nya di sini, Bapak Ibu klik. Lalu cari filenya. Contoh di sini saya pakai sampel PDF ini saja, lalu klik open. Kalau sudah Bapak Ibu klik simpan. Semudah itu cara mengumpulkannya di LMS Ukin ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasa upload RPP-nya, pastikan Bapak Ibu apakah RPP saya sudah terupload dengan benar. Bapak Ibu bisa cek dengan klik di sini ya, di lihat berkas ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat berkasnya, klik di sini, lalu Bapak Ibu klik download. Apakah RPP-nya sudah benar terupload? Nah, kalau sudah bisa terdownload seperti ini, berarti RPP-nya sudah berhasil diupload. Itu ini saya tutup aja. Ya. Berikutnya adalah Bapak Ibu akan mengupload video ya. Caranya Bapak Ibu masuk ke video pelaksanaan pembelajaran yang di sini. Ini RPP-nya, ini video pelaksanaan pembelajarannya. Kalau tampilannya hampir sama Bapak Ibu. Tidak ada bedanya ya. Bedanya nanti di sini di linknya. Nah, kita untuk mengupload videonya adalah sama Bapak Ibu, klik edit di pojok kanan bawah seperti ini. Kembali lagi Bapak Ibu masukkan nama sekolahnya. MAN 1, misalkan tadi SMA 1 Sumbawa ya, SMA 1 Mataram misalkan ya. Diketik saja. Lalu Bapak Ibu masukkan NPSN-nya, lalu kelas dan semesternya, materi pokoknya apa, lalu tanggal ujiannya. Nah, di sini Bapak Ibu karena video jenis berkasnya hanya satu, tautan YouTube, begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik tautan YouTube di seperti ini, lalu Bapak Ibu pastekan tautan YouTube-nya di sini, ya. Jadi tautan YouTube itu yang video YouTube kan di atasnya ada URL itu yang di copy lalu dipaste di sini Bapak Ibu ya. Pastikan URL videonya itu tidak private. Bapak Ibu bisa pilih unlisted atau public. Kalau sudah, Bapak Ibu klik simpan. Nah, untuk memastikan Bapak Ibu videonya sudah terupload dengan benar, Bapak Ibu cek di berkasnya nih, lihat berkas lalu klik download ya. Klik download lagi. Nanti dia akan mengarahkan ke video YouTube-nya Bapak Ibu. Nah, ini sudah berhasil. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa kembali ke halaman awal, bisa cek-cek kembali apakah ada portofolionya yang masih terlewat, dan videonya sudah aman tadi ya. Ini artinya Bapak Ibu sudah selesai mengupload portofolio dan pembelajaran Ukin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Kaprodi. Nanti untuk rekaman Zoom-nya nanti akan saya upload juga di YouTube ya Bapak Ibu, di YouTube-nya PPG. Halo Pak Kaprodi. Ya, siap. Mana Bapak ini? Gimana? Cukup aja? Sudah selesai Pak. Halo? Halo Syekh. Ya, terima kasih Pak Rizal. Halo? Saja mungkin yang bisa sampaikan Pak Kaprodi. Jika ada ini, nanti kita buka pertanyaan. Ya.
kita langsung saja Pak Rizal, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Suara saya jelas Pak Rizal? Ya, lumayan, agak cempreng sedikit sih. Oh, sebentar dulu. Saya ganti. Ini mekanismenya raise hand ya Bapak Ibu ya. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand dan menyalakan kamera biar kami tahu itu dari siapa. Raise hand-nya sambil nyalakan video kamera ya Bapak Ibu. Halo Pak Ya, Kaprodi. langsung saja. Oke, Ya, sudah langsung ada saja. satu orang. Sudah ada satu orang. Sebentar dulu. Oke, silakan di unmute mikrofonnya Pak Muhammad Sukani ya, monggo. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini terkait masalah pembuatan video nih, Ki, Pak. Kebetulan kalau kita di sini tanggal 27 anak-anak sudah mulai semester, Pak, gitu sebenarnya. Anak-anak sudah mulai semester dan tidak menutup kemungkinan videonya tidak akan bisa dilaksanakan. Bagaimana solusinya nih, Ki, Pak, kalau gitu, Pak? Oke. Tanggal berapa Pak? Semesternya tanggal berapa? Tanggal 27 nih, Ki, Pak. 27 masih bisa kok kalau tanggal 27 ya. Oke. Langsung dijawab mungkin Pak Kaprodi. Ya, Pak Sukani dan teman-teman, ini kan juga termasuk bukan hanya kita yang bertanya tentang masalah schedule UKIN ini ya. Teman-teman di Prodi PPG yang lain juga menanyakan. Sehingga solusinya begini Pak Sukani. Jadi kita tidak terpaku dengan schedule yang sudah disampaikan tadi, terutama pada pembuatan video Pak. Tidak terpaku di situ. Silakan pembuatan video bisa dilakukan sejak malam ini boleh. Atau besok pagi gitu kan, masih bisa. Besok pagi. Atau mungkin Bapak Ibu mau buat video hari Minggu juga boleh. Tatkala sekolah libur, tetapi siswa-siswa sepakat untuk hadir, silakan saja boleh diatur. Atau mungkin hari Senin kan 27 ya, 27 maka itu waktu mid semesternya kan juga tidak full Pak kan? Masa mid semester sampai seharian full? Ya, enggak kan? Ya. Siang kan sudah selesai dia. Maka setelah itulah Bapak Ibu bisa menggunakan waktu untuk pembuatan video gitu. Itu Pak Sukani, tidak terpaku dengan waktu pagi. Bapak Ibu bisa atur siswanya selesai mid semester nanti bertemu beberapa JP untuk kegiatan pembuatan video di sekolah gitu ya. Terus untuk kartu ujiannya gimana nih, Pak? Kartu ujian kan sudah disampaikan tadi kartu ujiannya. Bisa nanti Bapak Ibu edit setelah Bapak Ibu memiliki kartu ujian. Dibuat saja videonya dulu, nanti diedit gitu kan. Nah, diedit untuk kegiatan awalnya itu Bapak Ibu melampirkan kartu ujiannya sambil memperkenalkan diri sebelum masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Nanti kan video diedit Bapak Ibu. Ya? Oke. Makasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Sukani. Berikutnya Pak Lukman Ahmadi ya. Pak Lukman Ahmadi sebentar. Sebentar Pak Lukman. Silakan di unmute mikrofonnya Pak Lukman Ahmadi. Klik unmute di perangkatnya Pak Lukman. Oke, sudah terdengar. Ya, sudah. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz Rizal, Pak Kaprodi yang saya hormati. Saya ingin bertanya tentang pembuatan video ini Pak. Jadi kan kemarin waktu kita PPL 1, PPL 2 sampai PPL ya PPL 1 2 kita udah buat video. Dan yang kita upload itu hanya 15 menit. Kan kita potong-potong kemarin. Kalau misalkan ada masih file yang utuh, ya bisa enggak itu yang kita jadikan video untuk kita upload di UKIN ini Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kaprodi ditanggapi. Videonya Pak Ijal ya? Nggih Pak, Video. video sudah ada video waktu PPL Pak. Sudah. Ya. Kalau video PPL itu, kalau Bapak Ibu memiliki video yang lengkap dalam durasi waktu yang cukup panjang, nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi kan sebagian besar video PPL itu kan diedit dalam waktu 7-15 menit, Pak. Nah, kalau 7-15 menit ini belum memenuhi kebutuhan untuk UKIN.
gitu ya, belum memenuhi untuk kebutuhan UKIN. Maka yang dibutuhkan di sini adalah timingnya yang agak cukup panjang, Pak. 35 menit sampai 45 menit. Nah, itu kan 2 kali video PPL itu. Nah, gitu Pak ya. Silakan mengenai teknisnya, Bapak Ibu yang lebih luasa bisa mengatur ya. Kami tidak perlu terlibat terlalu jauh. Yang terpenting bagi kami, Bapak Ibu itu sudah mengirim video pembelajaran sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu kirim untuk UKIN. Mengenai teknisnya, silakan Bapak Ibu, apakah sudah membuat kemarin, sudah membuat beberapa hari yang lalu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu ya. Oke, itu mempermudah mungkin bagi Bapak Ibu. Kalau memang jadwal semester kita kan sudah akan masuk hari Senin itu ya. Ya. Nah, gitu menurut saya Bapak Ibu. Baik, demikian Pak Lukman Hadi ya. Jadi tidak mengapa insya Allah. Tapi kami tidak terlalu jauh sampai situ. Intinya ada videonya gitu Pak ya. Ya. Terima kasih Ustaz Tijal. Ya. Berikutnya Pak Jumahir, silakan di-unmute mikrofonnya Pak Jumahir. Oke, silakan Pak Jumahir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kedengaran, Pak? Sudah jelas Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini yang saya tanyakan Pak berkaitan dengan RPP. Jadi RPP yang kita mau upload atau yang kita mau buat itu, apakah tertanggalnya apakah tanggal sebelum pelaksanaan daripada PPG atau dalam kurun waktu PPG itu? Yang tanggal apa Pak? Sekali lagi. Tanggal pembuatannya. Di situ nanti kalau kita buat di bawahnya ada mengetahui kepala sekolah gitu yang di bawahnya. Oh iya. Ya, apakah tanggal yang dalam kurun PPG atau sebelum PPG? Terus yang kedua, apakah RPP itu hanya cukup satu saja yang kita upload dengan lengkap LKPD dengan penilaiannya, Pak? Sekedar itu Pak yang saya bisa tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Salam wabarakatuh. Untuk RPP-nya Bapak Ibu cukup satu dokumen RPP ya. Kan Bapak Ibu memiliki 3 ya. Cukup satu saja dikirim. Nah, pilih RPP yang paling bagus menurut Bapak Ibu dan yang paling bagus tampilan video pembelajarannya RPP yang mana gitu ya. Itu aja diambil ya. Cukup satu dokumen lengkap dengan perangkatnya. Nah, kemudian untuk dokumen-dokumen yang Bapak Ibu nanti sajikan, misalnya dokumen fakta integritas, misalnya kan tentu tanggalnya kan sebelumnya Pak. Jangan tanggal penilaiannya menjadi tanggal pembuatan fakta integritas. Nah, termasuk dokumen-dokumen yang dibuat oleh kepala sekolah, tentu itu sebelum pelaksanaan UKIN. Ya, sebelum pelaksanaan UKIN. Misalnya Bapak Ibu mengatur, bisa dari hari beberapa minggu ini kan masih bisa dia. Misalnya minggu kemarin, silakan dibuatkan, tidak masalah. Jangan sampai nanti membuatnya itu bulan Desember gitu kan. Itu penilaian kita justru di bulan itu. Ya, tidak mungkin kami menilai sementara surat keterangannya aja layaknya belum dikeluarkan tanggalnya gitu kan. Ya. Diatur saja, maka sebelum penilaian, termasuk sebelum Bapak Ibu masuk ke jenjang UKIN itulah dokumen-dokumen itu harus sudah disiapkan. Maka tanggalnya ke belakang dia, jangan ke depan. Nah, gitu Pak Ustadz nggih? Pak Jumahir. Baik, terima kasih Pak Jumahir ya. Berikutnya, mana dia? Berikutnya Pak Mahmud ya. Silakan di-unmute mikrofonnya Pak Mahmud dari Sumbawa. Baik, terima kasih Pak yang saya hormati Pak Koprodi dan Ketua Tim IT berserta yang penting. Saya Mahmud dari Sumbawa, Pak. Tadi saya ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang penanya terlebih dahulu. Kemudian kami tambahkan, kami lihat jadwal yang dikirim Bapak Rizal tadi yang terbaru, bahwa persiapan tanggal 12 sampai 14 itu persiapan akhir UKM PPG
dan apa ini? Ini pengawas artinya dikerjakan oleh tim kampus ya. Nah, Iya, betul. pertanyaan saya kok tidak tampil jadwal di sini induksi. Yang saya tadi dengar bahwa dari Pak Kaprodi itu diperkirakan induksi itu tanggal 12 sampai 14 itu pelaksanaannya. Kenapa tidak dimasukkan ke jadwal ini atau memang jadwal khusus untuk induksi di tanggal 12 sampai 14 ini? Itu aja tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, Pak Kaprodi, monggo Pak. Oke, langsung Pak Ijal. Oh ya, Karena untuk oke. Baik, terima kasih Pak Mahmud dari Sumbawa. Ini kami terima jadwalnya baru saja. Karena ini adalah jadwal edaran dari pusat ya, karena ini kita harus ikuti. Lalu untuk induksi itu adalah kebijakan dari LPTK kami. Jadi untuk induksi itu di masing-masing LPTK ada induksinya yang modelnya mendatangkan mahasiswa ke kampus, ada yang dari Zoom, itu dari kebijakan kampus masing-masing ya. Nah, kebetulan untuk UIN Mataram, Bapak Ibu, kita mengadakan induksinya tidak ikut dari panitia pusat gitu. Kami ada jadwal internal kembali. Untuk waktunya dan tanggal mungkin nanti bisa ditanyakan Pak Kaprodi pastinya. Yang jelas sebelum UP berlangsung ya, Bapak Ibu kita undang ke UIN Mataram, nanti nginep di Wisma UIN selama 3 hari itu dari pagi sampai malam kita akan bahas soal. Jadi Bapak Ibu akan bahas soal-soal dan kisi-kisi ya. Itu adalah ikhtiar kita Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa maksimal untuk lulusnya. Demikian Pak Mahmud ya. Mungkin ada tambahan Pak Mahmud yang Kita nambah otomasinya. satu kali. Oh ya, monggo Pak. Baik, terima kasih tadi pemaparan tentang ternyata ada jadwal khusus dari UIN. Ya. Iya, betul Pak. Maksudnya yang berikut begini. Kami teman-teman kami di Sumbawa ini Pak, ada beberapa daerah yang memang kalau kategorikan 3T terpencil, malah di terpencil itu tidak ini terisolir, tidak ada sinyal. Oh iya. Nah, jadi teman-teman kalau di grup kami ini ada grup 1 dan grup kelas 1 dan kelas 2 itu Sumbawa. Kalau kita ada diskusi yang penting, ya sebetulnya penting, tapi kalau sifatnya sangat penting itu, kalau sekiranya terganggu sinyal, kami datangkan dari jauh itu nginap sampai 2-3 hari. Nah, pertanyaan kami, di saat UP nanti itu rentan sekali dengan teknis. Jangan-jangan nanti di sinyal kurang kuat, tiba-tiba terganggu. Nah, ini yang kami khawatirkan. Apa kira-kira saran dari Pak Ketua Tim IT, mungkinkah atau adakah di area-area sekitaran Mataram atau sekitaran kampus memang yang tempat-tempat memadai? Jadi teman-teman kalau memang tadi dikaitkan dengan jadwal induksi, sepertinya tidak lama dari berakhirnya induksi, siapa tahu ada lokasi-lokasi khusus yang sekiranya bisa direkomendasikan oleh Bapak Tim IT yang kuat dan aman gitu, supaya tidak khawatir tentang itu. Mungkin itu Pak tambahannya. Terima kasih. Baik, Pak Kaprodi, silakan mau dijawab. Untuk tanggal tadi untuk pastinya tanggal berapa Pak Kaprodi ya? Tanggal induksi. Masih mute Pak? Masih belum terdengar. Mikrofonnya masih mute. 12, tanggal 12, 13, 14. Oke, 12. Oke, sudah dengar 12, 13. Ya, tanggal 12 pagi itu sudah mulai belajar dia, tanggal 12 pagi. Baik. Ya. Kemudian untuk apa tadi sinyal UP itu ini biar Bapak Ibu nanti silakan. Kalau di Mataram itu bisa dicari tempat yang cukup malam Pak. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya satu malam tinggal di wisma yang ada di Kota Mataram kan banyak Pak, bisa dipilih. Mau tinggal di hotel kampus bisa, di luar tanggungan kami kan. Nah, Bapak Ibu bisa nginap di situ tambah sesuai dengan misalnya kalau kami membuat Bapak Ibu nanti tinggal di situ 2 malam mau ikut UP lewat Mataram, itu kan memang di luar kami yang menyiapkan, tidak kami siapkan Bapak Ibu.
lokasi UP-nya tidak kami siapkan karena tidak boleh kita mobilisasi mahasiswa untuk mengikuti satu tempat, tidak diperkenankan. Tapi kalau mahasiswa mau silahkan, misalnya dia sewa hotel kampus yang hanya 200 misalnya per malam hari itu. Nah, UP-nya dari ruangan itu kan boleh saja. Kami tidak bisa melarang kalau itu kan hak Bapak Ibu untuk sewa kan fasilitas umum juga itu kan kampus. Atau Bapak Ibu nanti berada di beberapa tempat di Mataram, di kos anaknya, di kos saudaranya, di rumah kawan kan boleh. Jaringan insya Allah di Mataram itu relatif lebih bagus gitu. Nah itu sih yang kami sarankan Bapak Ibu. Memang di UP itu kan butuh jaringan yang kuat itu ya. Dan kami tidak bisa memfasilitasi karena memang model UP kita kan dari rumah ini. Ya tidak boleh dikoordinir oleh PTK. Gitu. Tapi kalau mau di kampus silakan saja. Mau cari tempat di mana gitu kan. Kampus luas. Tapi kan tidak bisa mengkoordinir itu Pak. Tidak bisa karena pekerjaan kita di hari UP itu luar biasa. Ya menjaga pengawas saja yang jumlahnya sekian puluh setiap sesi itu menjadi berat buat kami, apalagi nanti sampai menyiapkan mahasiswa untuk lokasi UP-nya kan tidak mungkin. Kecuali atas ikhtiar mahasiswa mencari lokasi tersendiri ya, silahkan saja. Gitu. Oke, gitu Pak Rizal. Dan Pak, siapa tadi yang bertanya ini Pak Mahmud. Itu yang kasih tambahan Pak Mahmud untuk bisa ditambahkan Pak Ijaz. untuk Ya. UP Bapak Ibu karena belum ya. Kita sekarang lagi bahas UKIN tapi sudah masuk ke UP. Untuk UP Bapak Ibu untuk ujiannya nanti menggunakan laptop dan HP yang selalu on selama 4 jam ya. Satu HP-nya itu connect ke Zoom seperti ini Zoom. Itu Bapak Ibu harus menyediakan setidaknya 10 giga kuotanya, 5 sampai 10 giga biar aman itu 10 giga. Pastikan kuota di jaringan itu sudah 4G ya. 4G dan kuotanya Bapak Ibu sudah terisi gitu. Dan usahakan juga ketika uji coba, nanti pas uji coba ada uji coba 1 hari sebelum UP itu, Bapak Ibu uji coba di lokasi yang memang di situ internetnya bagus. Jangan pas uji cobanya di situ, lalu pas hari H-nya malah di tempat yang lain. Jadi uji coba itu untuk uji coba sistem, sekalian uji coba internetnya gitu. Gitu ya Pak Mahmud ya. Nah untuk mobilisasi atau mengakomodasi Bapak Ibu, karena kami UIN Mataram itu termasuk TUK, tempat uji kompetensi. Jadi dari 38 LPTK itu yang dipercaya hanya 10 Pak. Termasuklah UIN Mataram dengan UIN Jakarta, UIN Bandung, itu kami dipercaya sebagai tempat uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu ujian, kami juga nguji orang-orang yang di luar Pak, Bapak Ibu ya, dari Lamongan, dari Kediri itu kami yang mengawasi ujiannya. Nah, ketika kami sebagai TUK lalu menyediakan tempat ujian juga untuk mahasiswa nanti agak semakin crowded gitu Bapak ya. Jadi silahkan Bapak Ibu mencari kalau memang mau ke Mataram ya dengan inisiatif sendiri ya mencari lokasi wifi yang atau internet yang kencang begitu. Demikian ya Pak Mahmud ya. Baik, ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Mahmud. Baik berikutnya bentar. Pak Sawaludin ya, Pak Sawaludin Salim atau Ibu Rufaidah nih, Siti Rufaidah dari tadi. Silakan Ibu di unmute mikrofonnya terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nama saya Ibu Siti Rufaidah dari PI3 Pak. Pertanyaan saya yang pertama sudah diwakilkan oleh Pak Anu tadi, yang masalah video pembelajaran. Apakah kita boleh memakai atau mengupload video yang kemarin, yang memang kita masih menyimpan filenya yang utuh Pak, dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir. Nah, tinggal nanti untuk memperlihatkan kartu ujian itu bisa kita edit untuk setelah kita dapat kartu. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua Pak, yang berkaitan dengan tugas yang kita upload untuk tambahan yaitu melaksanakan pengabdian pada masyarakat itu Pak, untuk tambahan. Tadi Bapak Kaprodi mengatakan bahwa itu misalnya bapak-bapak itu bisa mengupload SK khutbah atau SK apa. Tapi kalau kita perempuan bagaimana Pak? Misalnya seperti saya punya majelis taklim Pak. Kebetulan saya sebagai pengurus di majelis taklim, alhamdulillah punya kegiatan rutin tiap bulan dan juga tiap minggu. Dan kita juga punya kegiatan-kegiatan sosial masyarakat Pak. Apa yang harus saya lakukan dengan saya sebagai kepengurusan di situ Pak?
Bisakah Ya, saya upload siap. itu? Ya, terima kasih Ya. Pak atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ini. Guru Faidah, ya. Gimana kabar ini? Ya. Alhamdulillah Pak. Baik, Pak. Ya. Oke. Tadi untuk video pembelajarannya kami sudah sampaikan di awal ya. Silakan Ya, Pak. Bapak Ibu yang mengatur. Iya, Tidak perlu kami ajarkan cara itu ya. iya, siap. Oke. Ya, saya yakin Bapak Ibu membuat video kan sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa, sudah sekian kali PPL. Nah, kemudian untuk kegiatan pengabdian, ini gimana dengan yang ibu-ibu? Sama hak Bapak Ibu juga. Hak ibu-ibu sama dengan hak bapak-bapak. Hanya mungkin komponen kegiatannya yang berbeda-beda. Kalau bapak-bapak kan khutbah Jumat. Kalau Ya. ibu-ibu kan pengajian, menjadi memberi penyuluhan tentang Iya. pernikahan. Itu silakan, tidak apa-apa. Itu kegiatan pengabdian. Iya. Nah, misalnya memberikan penyuluhan di tingkat kecamatan, penyuluhan tentang di masyarakat itu lah, misalnya tentang Iya. penyakit masyarakat, memberi penyuluhan tentang narkoba, boleh. Pernikahan Buat dini. Ya. surat, buat surat keterangan bahwa ibu-ibu ini pernah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian kalau menjadi pengurus misalnya, Iya. misalnya menjadi pengurus wilayah NU, menjadi pengurus kecamatan NU, silakan itu dilampirkan sebagai pengabdian. Nah, ibu-ibu nggih, termasuk bapak-bapak, misalnya jadi pengurus wilayah, pengurus kecamatan, pengurus apa ya, organisasi-organisasi keagamaan, itu menyangkut kemasyarakatan, boleh dikirim sebagai bentuk pengabdian Bapak Ibu. Terus yang Bentuknya tanda apa? tangan, yang tanda tangan itu SK. siapa? Yang tanda tangan kalau memberi penyuluhan kan orang yang mengundang Bapak Ibu itu siapa? Apakah Pak Camat atau siapa yang mengundang Bapak Ibu? Iya, iya. Yang memberi surat keterangan bahwa Ibu telah memberikan misalnya pengajian tentang apa, pencerahan tentang apa, lalu Iya. tanda tangan yang bersangkutan. Iya. Tuh. Kalau SK kan sudah tanda tangan SK itu, kalau menjadi Iya, sudah pengurus ada SK-nya. misalnya pengurus masjid taklim, Iya. pengurus remaji-remaji misalnya kan di masyarakat, silakan, itu bagian dari bentuk pengabdian. Baik, terima kasih Pak. Iya. Baik Bu Rita, itu saja Siap. mungkin. Baik, Pak Kaprodi, Ya, satu lagi atau gimana pertanyaan? masih ada? Pak Sawaludin Salim kayak ini, sisa satu nih. Mana Pak Sawaludin? Silakan Pak Sawaludin, di-unmute mikrofonnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hormati wabarakatuh. Bapak Prodi, Bapak Rijal, atas kesempatan yang diberikan. Ini langsung saja saya bertanya terkait dengan fakta integritas. Itu apakah nanti dikirim dari LPTK atau kita sendiri yang membuatnya? Mungkin itu pertanyaan saya sederhana terkait dengan fakta integritas. Mungkin itu saja Pak, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ijal langsung, Pak Ijal. Oh ya, untuk fakta Langsung integritas, di komen ya. ya langsung untuk di fakta komen. integritas nanti diupload di halaman UKIN-nya ya Pak ya. Nah untuk contohnya nanti akan kami share. Nanti ada contohnya. Itu saja. Terima kasih Pak ya. Iya, nanti ada contohnya Pak. Jangan mengarang bebas. Nanti ada contohnya. Tinggal diisi saja. Demikian ya Pak Salim ya. Oke. Berikutnya ada satu lagi mungkin Pak ya. Pak, ini siapa? Masa Pak Charlie 18 namanya ini. Siapa? Pak Charlie 18 ini. Silakan dia unmute mikrofonnya, namanya di Charlie. Ini iya. penyanyi itu. Silakan Charlie. Pak, dengan siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Soharli, Pak. Oh, Soharli ya. Soharli, ya. Panggilan panggung dulu teman-teman manggil di YIN, masih YIN dulu Charlie ya. Jadi sampai sekarang ke bawahnya. Oh, Pulang juga masih sempat manggung di sendiri. Charlie Van Houten. Ya, dosen saya dulu Pak Fatul Mujud. Gini Pak, masalah ini masukan sedikit dari kami yang Sumbawa Bima, keluhan teman-teman yang daerah terisolir. Ya. Mungkin ada kebijakan dari Bapak Fatul Mujud tadi, Pak Dokter, masalah waktu schedule induksi, Pak.
Karena daerah kami taruh tanggal 14 balik lagi ke Sumbawa, 16 itu udah ujian, itu mungkin waktu dan anunya Pak terkuras tenaga, staminanya bapak-bapak yang udah mulai uzur ini gitu. Mungkin ada kebijakan bisa dimajukan biar kita bisa refreshing otak dengan stamina 3 hari sebelum ujian itu Pak, biar siap perang itu. Usulan aja sih. Ini iya beda-beda pandangan Bapak Ibu ya. Iya. Justru Pak Dekan itu maunya jangan ada jarak. Biar mahasiswa itu Masih fresh. masih fresh, tidak ingat dengan hal-hal lain kecuali soal-soal UP yang Ini diinduksikan itu dia ada harus ingat. kaitannya dengan pertanyaan ketua besar kami dari Sumbawa tadi Pak. Pak Mahmud tadi, Tuan Guru Mahmud tadi minta kan kalau bisa kami difasilitasi, dikasih tempat lah. Itu masuk masih bisa kita terima lah gitu loh Pak. Kalau stamina kan nggak terkuras gitu loh. Kalau perjalanan misal pakai motor terus Bima yang jauh sana yang butuh 12 jam gitu Pak. Pulangnya itu pasti akan dia terganggu pikirannya gitu loh. Kalau dipusatkan di Mataram itu sangat bagus Pak. Misalnya biar selesai tanggal 15 pun nggak Untuk apa-apa. begini Pak Charlie, Ya, Pak. untuk Pak Charlie, di tanggal UP kita kan 17, yang positif paling nggak 17 Pak Ijal itu ya? 16 Pak. Iya, 17 itu 16, biasanya tanggal untuk 16. ini, yang emergensi. Kalau ada bencana itu baru emergensi, dipindah ke ya. situ. Oke. Nah Pak Dekan maunya jadi tidak ada jeda, tapi kan di situ ada jeda sehari Pak untuk perjalanan pulang. Tetapi kalau Bapak Ibu mau ujian di Mataram kan tidak ada masalah. Iya. Daripada langsung balik, silakan cari saja beberapa tempat nginap, singgah dulu 1 malam Pak. Ya, singgah di Mataram, lalu di situ Bapak Ibu bisa Khusus untuk, kami yang Sumbawa, untuk kami booking hotel IAIN. Pasti itu Pak. Sebab ya nggak bisa silakan, itu bebas Pak. Ya, Pak. Jadi hotel itu bukan hanya untuk Sumbawa, mau orang Lombok juga boleh. Itu kan Ya, booking tergantung memang Bapak Ibu bukan mau pertama booking cuti setelah saja. acara. Siap Ya, Pak Dokter. silakan. Kami hanya membiayai sesuai dengan beberapa hari Bapak Ibu nginap di UIN. Misalnya dibiayai 2 malam. Sisanya itu jika Bapak Ibu ingin menikmati fasilitas itu untuk kebutuhan ujian, nah itu kan di luar tanggung jawab kami sebagai pengelola. Nah, silakan Bapak Ibu yang mengatur gitu. Harapannya ini kan kita ingin semuanya lulus. Amin. Kita tidak berpikir hal-hal lain lah. Apakah Bapak Ibu ini terkuras tenaga untuk pulang dan seterusnya. Yang terpenting di dalam keinginan para pengelola itu, setelah Bapak diinduksi 2 hari, 3 hari 2 malam itu, materinya masih melekat di kepala. Jangan dia terganggu oleh pandangan-pandangan Bapak Ibu mondar-mandir dari Mataram ke Sumbawa itu. Ya itu yang ingat, langsung masuk ujian, fresh, Bapak Ibu bisa lulus. Itu harapannya. Ya. Sehingga teknik pulangnya menurut saya silakan didiskusikan dengan teman-teman yang di Sumbawa, teman-teman yang di Bima, gimana caranya. Itu kan banyak yang teman-teman ujian melalui kos anaknya, kos temannya, yang kuliah-kuliah di Mataram kan banyak yang dari wilayah sana. Yang kebetulan mereka secara posisi tempat tinggal kan sangat strategis. Ya, jaringan WiFi bagus, Bapak Ibu pakai XL bagus, pakai Telkomsel di Mataram itu bagus, ya. Sehingga sisi itu mudah lah, termasuk pemadaman listrik jarang, itu kan risiko-risiko apa yang Bapak Ibu harus pikirkan jika Bapak Ibu misalnya UP-nya di Sumbawa, jangan-jangan mati lampu, itu kan kacau balau pikiran Bapak Ibu. Nah, itu maksud saya. Jadi bukan hanya yang dari Sumbawa Pak, teman-teman Lombok Timur itu banyak yang hijrah ke Mataram Pak, yang Lombok Barat bagian selatan itu mereka hijrah ke Lombok Barat, ke bagian pusat untuk mendapatkan jaringan, termasuk untuk menghindari terjadi pemadaman listrik, apalagi untuk wilayah-wilayah yang terpencil harus hijrah memang Pak, harus hijrah. Ya, jangan Bapak Ibu karena memang dia dari pelosok harus kembali ke pelosok lagi untuk UP, ya kasihan nanti mati lampu mau bilang apa terus kalau ada gensetnya kan. Ya.
Resiko di jalan Yang juga. teknis begitu silakan nanti dikomunikasikan. Siap. Risiko di jalan belum, sakitnya belum. Lebih baik di Mataram saja dulu sampai tanggal 16 itu. Cuaca yang 16 sering malam hujan. silakan meluncur balik. Ya. Oke, itu silakan diatur Pak Charlie dengan teman-temannya, ya. Siap. Disepakati gimana tekniknya itu. Oke, siap. Siap, Anda. Oke, sepertinya segitu saja mungkin Pak Cukup dulu Kaprodi. ya. Oke. Sudah jam 4:30. Iya, iya. Oke. Mau ditutup karena ada Pak Asari juga, Pak WD3, masih itu Pak WD1 juga di Zoom. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, demikian pembekalan kita untuk kegiatan UKIN yang sebentar lagi kita akan bertarung di dalamnya. Tentu harapan kami sebagai pengelola, terutama saya sebagai Kaprodi, agar Bapak Ibu ini fokus dulu beberapa hari ini menyelesaikan dokumen-dokumen itu. Nah, kebetulan jadwalnya kan sudah mulai agak dimundurkan tadi uploadnya itu Bapak Ibu tanggal 3 sampai tanggal 6. Sebenarnya tanggal 28 terakhir, tapi ini dimundurkan, ini peluang bagus untuk menyempurnakan dokumen Bapak Ibu. Maka yang terpenting adalah ingat, sekali lagi, komponen wajib itu tidak boleh kosong. Ya, catat, dicamkan baik-baik. Nah, kecuali komponen sunnah itu masih mungkin dia kosong Bapak Ibu. Maka kita akan memfokuskan Bapak Ibu di dalam mengumpulkan dokumen termasuk menguploadnya itu pada komponen-komponen wajib. Nanti biasanya kita ada apa Pak Ijal istilahnya, helpdesk-nya gitu ya untuk kegiatan upload token itu ya. Pemantauan nanti tetap akan dipantau oleh bisa nanti disampaikan Pak Ijal itu agar mahasiswa yang bandel-bandel nanti kita hubungi kok. Upload. Gini. Nanti ada coaching klinik ya. Nanti kita pantau terus Bapak Ibu. Coaching klinik ya. Ada hal-hal yang Bapak Ibu tidak paham, tidak mengerti macam nanti, tidak bisa ngupload dan seterusnya, jangan diam-diam saja. Sampaikan nanti melalui tim admin kita agar Bapak Ibu ini lulus semua di kegiatan UKIN. Sayang-sayang kalau Bapak Ibu nanti tidak lulus bayar 600.000 kan kasihan. Kalau tidak lulus UKIN, bayar lagi untuk UKIN berikutnya. Oke. Demikian Bapak Ibu, meeting kita untuk kegiatan pembekalan UKIN untuk batch 2 kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meresapi, bisa bergerak segera dalam rangka mengumpulkan dokumen-dokumen, berkas-berkas, termasuk yang terpenting adalah 3 komponen yang saya sebutkan tadi itu. Pertama RPP, yang kedua video pembelajaran, yang ketiga adalah dokumen portofolio. Terima kasih. Siapa yang masih hadir di sini? Ada Pak WD? Pak WD1? Pak WD3 mungkin kayaknya. Pak WD3 masih? Pak WD3? Nah, kayaknya tidak ada. Baik Bapak Ibu, untuk keberkahan acara kita pada kesempatan sore hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan Bapak Ibu, dan sukses selalu. Semoga Bapak Ibu sukses di UKIN dan sukses di UP. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ruwet ini. Uji di Mataram, Pak. Uji di Mataram. Gimana mau kita ngapain, Bu Ibu? Bu Sri Utami Gustiani. Ternyata Bu Sri Kalau kita yang di NTT kemana? juga ya. Penting itu ada Zoom, saya si Anu maka saya fokus, saya oke. Saya makasih. Pel apa Bu Sri Utami?